Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Kami dengan sukacita di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus kembali hadir pada malam hari ini dengan tujuan supaya kasih Tuhan bisa berlimpah-limpah turun di dalam setiap kehidupan kita. Dan doa kami buat semuanya terus diberkati Tuhan, terus mengalami kuasa Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini kami akan berbicara khusus karena kami mendengar sepertinya Pak Saifuddin Ibrahim sedikit mengalami kegoncangan iman, dan itu juga menjadi tanda tanya apakah beliau akan masuk Islam lagi. Nah, pada malam hari ini kita akan konfirmasi kepada beliau supaya menjadi jelas bagi kita semua apa yang terjadi sesungguhnya dengan kehidupan Pak Saifuddin Ibrahim, karena ya seperti itulah selentingan yang kami dengar dan kami harus klarifikasi pada malam hari ini supaya teman-teman semua juga bisa tahu dan bisa mendapatkan manfaat dan berkat Tuhan dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Oke, tidak berlama-lama lagi kita sambut Pak Saifuddin Ibrahim. Shalom Pak, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya, saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Ya, bagaimana kabar Pak? Luar biasa, kabar ya. baik. Puji Tuhan. Pak, kami dengar selentingan kayaknya Bapak imannya lagi goncang, Pak. Bagaimana itu Pak yang sebenarnya? Mungkin Pak bisa dibagikan kepada kita khususnya ini umat Kristen ini Pak, supaya jangan sampai iman mereka juga ikut ini Pak, ikut melemah. Ya, jadi Bapak bisa jelaskan kepada kita klarifikasi apakah Bapak ada kerinduan untuk balik ke agama semula? Ya, Bapak bisa jelaskan kepada kita pada malam hari ini. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Saifuddin. Baik, terima kasih atas perhatian saudara semua, terutama rekan saudara seiman dalam Yesus Kristus. Banyak sekali berita tentang Saifuddin Ibrahim itu di medsos, bahwa Saifuddin Ibrahim ini sekarang dia tidak mampu lagi membayar hidupnya dan membayar imannya bagi apa yang diperjuangkannya selama ini. Bahkan ada Hani Kristianto, ketika dia Ketua Mu'alaf Indonesia, dia pernah datang ke Bareskrim ketika saya ditahan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan saya dikonfirmasi oleh dia dan dia tanya macam-macam kepada saya. Saya sendiri tidak mengenal beliau, hanya ketika saya ditahan dalam polisi, dia mengaku temannya anak saya Saddam Hussein. Karena dia mengaku teman Saddam Hussein, saya kira itu utusan Saddam Hussein. Ternyata dia datang sendiri tanpa Saddam Hussein. Ya, saya ladeni dia waktu itu, dan baru saya tahu setelah dia menjelaskan bahwa dia adalah ketua Mu'alaf Center di Jakarta waktu itu. Sebelum saya bertemu, sebelum memulai pembicaraan, saya ajak dia berdoa dalam nama Yesus. Langsung dia tolak doa saya. Dia bilang, Tuhan kita beda sekarang. Oh, kalau begitu silakan kamu angkat kaki dari sini, pergi dan tinggalkan tempat saya. Saya bilang begitu sama Hani Kristianto. Jadi dia foto-foto karena HP-nya dia minta izin kepada polisi, dia foto di tempat tahanan saya sambil sembunyi-sembunyi, kemudian dia menulis status bahwa dia mengajak saya masuk Islam lagi waktu itu. Nah, setelah saya usir dia, saya bilang bahwa orang Kristen masuk Islam itu dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena jelas sekali ayat Al-Quran, Al-Ma'idah 47, وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ
Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam dikutuk oleh Allah sebagai manusia fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam itu akan kena malapetaka yang tidak pernah berkesudahan. Saya bilang begitu kepada Hani Kristianto, dan saya usir karena waktu saya ajak berdoa dia tidak mau dan dia pergi. Kamu akan dikenai oleh malapetaka di dalam hidupmu dan tidak pernah berkesudahan. Saya bilang begitu sama dia. Saya dipindahkan penjara ke penjara Tangerang, lalu saya dengar 2 bulan kemudian anaknya meninggal. Saya nggak tahu kenapa meninggal. Yang jelas bukan karena kutukan saya, bukan juga karena waktu itu dia menolak doa dengan saya di dalam nama Yesus, hanya karena waktu itu saya baik-baik mengajak dia bahwa orang Kristen yang masuk Islam itu terkutuk, saya bilang begitu. Saya nggak tahu lagi beritanya. Itu antara lain berita-berita yang selentingan kayak begitu yang dibicarakan. Termasuk juga Yahya Waloni itu sering di dalam di dalam khutbah-khutbahnya dia, ceramah-ceramahnya dia sering menyinggung Saifuddin Ibrahim, mau ajak debat dengan Saifuddin Ibrahim, ditonton orang di Senayan gitu. Nggak perlu. Saya tidak perlu lagi berdebat dengan kadrun-kadrun itu. Nggak perlu debat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lakukan agamamu. Perbuat apa yang menurut kamu baik. Siapa yang lebih baik di dalam melaksanakan agama, itulah agama yang laris di Indonesia. Siapa saja yang suka membantu manusia lain tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang bahasa. Dan kalau ketahuan kamu adalah orang Kristen, maka kamu, agamamu, dan cara hidupmu akan diteladani. Satu orang Kristen yang berbuat baik, yang melakukan hal yang baik, yang menjadi cahaya akan dikejar oleh orang Indonesia. 1 orang dikejar oleh 10 orang. Begitu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak perlu berdebat dengan siapapun, entah mu'alaf. Memang ini mu'alaf itu yang menjadi berita selama ini. Mu'alaf ini yang bikin banyak masalah kepada kita semua. Oke. Yang bikin keributan hidup beragama di Indonesia ini ya mereka-mereka itu gitu. Jadi saya sendiri tidak peduli lu mau ngomong apa, saya sudah cinta Yesus, dia adalah selama-lamanya di dalam hidup saya. Ngapain saya pindah agama lagi? Jadi begitu. Dan saya bilang kepada mereka ini, silahkan berdebat dengan saya. Ya teman-teman, Pak Saifuddin sedang terputus sinyal. Ya kita lagi upayakan untuk bisa tersambung kembali. Ya mohon maaf karena memang sinyal kadang-kadang bisa tidak stabil ya. Ya kita bersyukur ternyata Pak Saifuddin tidak seperti berita-berita yang kita dengar. Sekilas beliau sudah jelaskan barusan bahwa beliau ternyata tetap stabil, itu hanya berita-berita yang diisukan ternyata selama ini bahwa Pak Saifuddin goncang imannya karena dengan tekanan atau mungkin dengan hal-hal yang sedang terjadi atau yang dihadapi. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan Yesus setia, ya Roh Kudusnya terus bekerja di dalam hidup Pak Saifuddin,
sehingga Pak Saifuddin sampai saat ini menjadi laskar Kristus yang luar biasa, yang ternyata adalah seorang yang tahan uji, seorang yang benar-benar berkomitmen yang luar biasa, punya integritas terhadap pemahaman atau terhadap imannya, dan itulah yang telah dijelaskan sekilas, dan kita berharap segera tersambung kembali dengan beliau, sehingga apa yang menjadi keresahan atau sesuatu yang sedikit menjadi pertanyaan publik khususnya yang Kristen, apakah benar Pak Saifuddin ini mengalami kegoncangan iman. Nah, beliau akan jelaskan lebih lanjut. Oke Pak, silakan Pak, dijelaskan Pak. Sudah. Tadi terputus Pak. Ya. Ya. Jadi mereka itulah yang membuat kabar bohong, dan tentu saja saya tidak berdiam diri karena berita-berita seliweran di media sosial bahwa Saifuddin Ibrahim sekarang sudah goncang imannya, apalagi Insan Mukhtar, teman debatnya, meninggal dunia, dia juga ikut berduka cita dan sebagainya. Sebenarnya kalau mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di dalam debat-debat selama ini, saya pertaruhkan iman saya pertaruhkan cinta saya kepada Yesus Kristus. Benar. Kalau saja mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya bukan goncang iman. Pak Saifuddin, Pak, suaranya nggak jelas Pak. Suaranya nggak jelas Pak. Halo. Sangat bertentangan dengan akal pikiran, apalagi Pak Saifuddin, di dalam agama itu dikatakan ad-dinu huwal aql, la dina liman la aqla. Agama itu adalah akal. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Katanya begitu. Saya ingat dengan kisah waktu saya kecil, mama saya itu adalah wanita yang luar biasa di dalam mengajarkan saya untuk mencintai keyakinan itu. Bahkan dia mengajarkan dengan galak sekali, dengan tegas sekali bahwa yang paling benar agama itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat nanti dia akan merugi. Nah, berkata tentang agama, tentang Islam seperti itu, saya menguasai dalil-dalilnya. Tetapi ketika saya masuk Kristen, bahwa apa yang diajarkan oleh agama, dalil dan kitab suci itu membuat saya harus berpikir ulang tentang kebenaran agama itu sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa percaya begitu saja ketika mama saya dia bercerita bahwa nanti begitu orang mati itu akan disiksa di dalam kubur, katanya. Loh, masa orang sudah mati masih disiksa? Kata saya, oh iya nak, disiksa di dalam kubur, kan dia sudah mati mak. Nanti akan dikasih nyawa separuh, mulai dari pusar sampai ke atas itu hidup lagi, katanya, di dalam kubur. Itu cerita mama saya untuk memperkuat dalil dia tentang ajaran agama bahwa nanti ketika orang mati, orang Islam itu dibawa ke dalam kubur dan para pelayatnya sudah meninggalkan kubur itu, maka malaikat Munkar dan Nakir akan datang dan bertanya di dalam bahasa Arab, "Man Rabbuka?" katanya, "Siapa Tuhan kamu?" Itu siapa Tuhan kamu? Maka ditanyakan siapa Tuhan kamu? Kemudian
uh, pakai bahasa Arab lagi. Mama saya bicara seperti itu. Salam. Jadi itu sebabnya saya pertanyakan ulang apa yang diajarkan oleh mama saya waktu dia masih hidup, waktu saya masih kecil. Saya tidak percaya akhirnya, apalagi Yesus Kristus tidak mengajarkan siksaan kubur. Yesus tidak pernah mengajarkan siksaan kubur. Coba tampilkan saya Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya, Yohanes 14 ayat 2 dan 3 kita tampilkan, Pak. Yesus pernah mengajarkan siksaan kubur. Ya, Pak. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. 14. Oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pak Saifuddin bisa dengar saya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di dalam ajaran Kristen, kubur, karena orang kalau sudah mati ya nggak bisa hidup lagi. Atau adakah orang yang mau melakukan penelitian, mungkin ada fakultas kedokteran untuk membuktikan bahwa ada siksaan di dalam kubur. Misalnya tidak memasukkan orang itu ke dalam kubur, tetapi dimasukkan ke dalam peti kaca di mana kita bisa melihat apakah benar-benar malaikat akan masuk ke dalam peti kaca itu sehingga kita bisa melihat reaksi bagaimana. Karena kalau malaikat bertanya dan mayat itu tidak bisa menjawabnya, maka malaikat akan memukul dengan palu godam yang besar karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Apalagi malaikat bertanya pakai bahasa Arab. Bukan lah, yang mati di dalam kubur itu orang Jawa, gimana menjawab dia dalam bahasa Jawa yang ditanyakan pakai bahasa Arab? Ya tentu saja malaikat akan menjawab karena dia tidak bisa menjawab pakai bahasa Arab. Itu logikanya. Nah, tadi saya membarakan bagaimana ada fakultas kedokteran untuk membuktikan apakah benar ada siksaan kubur dengan memasukkan mayat ke dalam peti kaca, apakah bisa dilihat reaksi kalau memang ada siksaan kubur. Ini salah satu bagian dari seluruh ajaran-ajaran yang membuat saya semakin kokoh di dalam kekristenan. Saya kokoh di dalam Injil. Saya tidak akan kembali lagi, Pak Yusuf, untuk menjadi orang Islam lagi. Jadi orang-orang itu sengaja membuat pertanyaan kepada saya bahwa saya itu saya itu takut atau goncang imannya. Bukan goncang, saya hanya nanya, kalau ada mu'alaf bisa menang debat dengan saya, ayo, mari, gitu. Jangan sekedar nanya melulu. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, tunjukkan, atau ada di yang sekarang pendengar siaran ini yang mau mencoba ilmu dengan saya. Coba jawab dulu.
Jangan nanya melulu. Misalnya semua saudara Muslim yang apa namanya, yang bertanya lewat channel ini selalu nanya. Sekarang saya tanya, benarkah ada siksaan kubur? Supaya saya tambah goncang di dalam keyakinan ini, dan saya balik lagi kepada agama saya sebelumnya. Jadi begitu kira-kira satu poin saja saya pancing kepada saudara-saudara yang mau masuk atau mungkin yang mau interaktif, kita ngobrol tentang keyakinan ini agar tidak salah di dalam memahami ajaran kita masing-masing. Dan mari kita bangkitkan apa namanya, dialog agama yang apa namanya, yang soft dan bagus, sehingga kita nanti akan saling mengasihi, saling mencintai sesama. Jangan karena masalah agama lalu kita ribut, lalu kita berantem, lalu kita ngomel-ngomel di medsos, ataupun silakan Yahya Woloni agar saudara berbicara yang sopan tentang Saifuddin Ibrahim, berbicara yang sopan tentang kekristenan, jangan menghina begitu. Sementara saya baru ngomong seperti ini saja, langsung dibilang bahwa Saifuddin Ibrahim itu menghina agama. Bukan menghina, saya hanya bertanya seperti Anda semua bertanya di medsos. Jadi itu kira-kira Pak Yusuf. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Haleluya. Baik, Pak. Wah, puji Tuhan, Pak. Pak Saifuddin bisa dengar saya, Pak? Suara saya? Suaranya nggak ada nih. Halo? Pak Saifuddin? Ya, ini rupanya connecting ke Pak Saifuddin agak terganggu ya. Suara saya nggak kedengaran sama beliau. Saya bisa dengar suara Bapak, tapi Bapak bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Handsetnya mungkin dicabut dulu, Pak. Tes, Bapak bisa dengar, Pak, suara saya? Halo? Bisa dengar, Pak? Ya, bisa boleh, dengar suara boleh. Bisa. Oke, puji Tuhan, Pak. Ya, dari tadi suara saya Bapak sulit dengarnya. Ya, puji Tuhan, Pak. Kalau suara saya, kami sangat oke. Oh, jelas. Suara Bapak sangat jelas, Pak. Ya. Sangat jelas. Gitu. Ya, puji Tuhan, Pak. Kami sangat bersuka cita dan juga umat Tuhan sangat bersuka cita dengan mendengar klarifikasi dari Pak Saifuddin bahwa ternyata Bapak tidak seperti yang di berita selentingan bahwa Bapak ternyata mengalami kegoncangan iman. Ya, tapi ternyata Bapak tetap komitmen, konsisten, dan tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan masuk di dalam ruang diskusi. Ya, saya harus menjelaskan tata tertibnya dulu supaya di dalam diskusi kita bisa mendapatkan manfaat ya. Jadi berdiskusi untuk tujuan minimal menambah pengetahuan ya. Kita diskusi di sini untuk mencari manfaat. Tapi kalau untuk berdebat kusir ya bukan di sini ruangnya. Kami tidak menyediakan ruang untuk itu ya. Jadi diskusilah yang intelektual, yang bermartabat supaya dari pembicaraan-pembicaraan kita bisa penonton bisa mendapatkan satu kesimpulan ya. Di sini bukan untuk menang-menangan, tapi berdiskusilah supaya kita hidup bisa berguna bagi orang banyak. Artinya dari cara kita, dari pengetahuan yang kita miliki, dari bahasa-bahasa yang kita keluarkan, itu benar-benar ada manfaat ya. Orang yang mendengar pun bisa memahami sesuatu. Oh begini ternyata ya, ini ada pemahaman seperti ini gitu. Oke, jadi tidak ada kata-kata ngegas, tidak ada kata-kata saling memaki atau saling menghina ya. Dan pada saat narasumber lagi menjawab ya tolong jangan dipotong
dan juga apa ya kira-kira seperti itu. Oke, kita terima penelpon pertama dari Pak Albert Papua. Selamat malam Pak Albert. Sumber lagi dijawab, ya tolong jangan dipotong dan juga apa ya seperti Pak YouTube-nya bisa dimatiin dulu Pak Albert. Pak Albert. YouTube-nya bisa dimatiin dulu. Ya, oke. Bisa dengar saya Pak Albert? Halo, malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ya, silakan Pak Albert. Ya. Malam Pak. Ya. Malam. Halo, malam. YouTube-nya dimatiin dulu Pak supaya suaranya tidak dubbing. Mana YouTube-nya mana? Ya, YouTube-nya dimatiin dulu Pak supaya suaranya tidak dubbing. Ya. Malam. YouTube-nya dimatiin dulu Pak supaya suaranya tidak dubbing. Mana? Oke, ini suaranya dubbing. Coba. Mohon maaf, kita pindah dulu ke yang lain dari Has. Selamat malam Pak. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Has. Selamat malam. Ya, silakan. Pak Yusuf. Selamat malam Pak Saifuddin Ibrahim. Malam Pak. Selamat malam. Salam damai sejahtera buat kita semua Pak. Amin. Amin. Iya, saya kalau sudah beberapa kali saya ikuti Pak Saiful Ibrahim di dalam berbagai videonya. Saya tonton begitu ya. Jadi setelah saya pandang, saya lihat, saya perhatikan selama ini memang ya benar juga Pak. Kalau Isa Al-Masih itu disamakan Pak ya. Jadi bukan dia yang disalib, ya itu saya setuju. Dan Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma, ya saya setuju Pak. Karena Isa Al-Masih, karena Isa gitu kan, anak Maria saudara Harun, ya saya setuju. Jadi maksud saya gini loh Pak, saya mohon juga teman-teman kita yang dari Muslim, khususnya yang sudah percaya kepada Kristus, ya nggak usah lagi lah menggunakan nama Isa Al-Masih kan gitu kan. Karena itu kan tidak setara dengan Yesus Kristus yang di Alkitab, itu loh Pak. Jadi kadang saya juga dengar dari saudara-saudara kita Muslim ini, kalau mereka ini kekeh atau ngotot mengatakan disamakan, dimiripkan, bukan Yesus Kristus yang disalib. Ya iya, dari menurut pandangan mereka, karena mereka memandang itu sebagai Isanya Pak kan. Gitu. Jadi clear gitu, nggak ada lagi pertengkaran. Makanya mereka kalau tanya ke saya itu kan disamakan. Iya, saya bilang, karena namanya Isa, saya bilang. Lahir di bawah pohon kurma, benar, saya bilang, karena itu Isa. Yang kalian percaya. Gitu aja sih Pak, pandangan saya Pak Saifuddin Ibrahim. Oke. Baik. Ya. Tuhan berkati. Saya tidak baik. Terima kasih. Mungkin saya tidak memberi komentar, Pak. Silakan ya, Pak Yusuf saja. Oke, Pak. Jadi memang kita harus bisa secara luas ya untuk bisa memahami hal seperti itu, karena di satu sisi apa yang disampaikan oleh tadi Bapak Has itu juga ada benarnya, tapi kalau ditinjau dari untuk titik temunya bicara tentang apa yang dipahami oleh saudara kita dari Muslim, ya kita memang harus melihat dari hal-hal seperti itu. Jadi itu juga mungkin hal yang bisa membantu
bagi para pendeta atau para yang disebut murtadin untuk bisa menjelaskan kepada saudara kita Muslim, untuk mereka bisa lebih gampang untuk memahami gitu loh. Jadi semuanya kita harus bisa melihat secara luas ya. Jadi jangan dibatasi untuk satu dua kondisi, sehingga saudara-saudara kita yang dari Muslim mungkin perlu penjelasan yang lebih luas. Itu kan sangat terbantu kalau itu memang menjadi titik temu. Soal penjelasannya berbeda itu kan urusan kitab masing-masing gitu loh. Tetapi kalau dari titik temu untuk kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya saya pikir tidak ada salahnya kita pakai kata Isa Al-Masih gitu. Saya sendiri pun juga tidak setuju, tapi kalau untuk penjelasan untuk supaya mereka bisa memahami lebih luas, ya kita tidak masalah saya pikir ya untuk bertitik tolak dari situ. Oke, kita ke Jamal Dodi. Selamat malam Pak Jamal. Pak Jamal, selamat malam. Shalom Pak Jamal. Shalom Pak. Ya, shalom. Puji Tuhan Pak. Shalom Kesaksian Pak. yang luar biasa Silakan, ini Pak. Pak. Ya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Abi Boim. Iya, haleluya Pak. Ya, Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Saya juga dari mantan Muslim yang ada di Riau. Puji Tuhan, saya bisa ketemu dengan Abi Boim yang merupakan panutan-panutan kita dari para orang-orang Kedar Nebayot dulu Pak. Jadi puji Tuhan Ya. Pak, memang sekarang ini lagi mengalami kegoncangan para orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang satu agama dengan kita dulu, sampai menuduh kita banyak yang palsu. Ya logika sajalah ya Abi, kalau kita palsu ngapain kita masuk Kristen, dari mayoritas hidup menjadi minoritas, itu kan sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Bukannya ada kita mendapat sesuatu apapun atau bantuan dari gereja atau dari manapun, kita tinggalkan semua hanya karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi amin. Abi Boim, saya mau bertanya nih Abi, tidak bosan-bosannya saya tanya, bagaimana pendapat Abi cara penginjilan kepada orang Kedar Nebayot itu supaya kita bisa benar-benar menjangkau jiwa mereka? Itu Abi yang mau saya tanya. Iya. Kembali dengan tema malam hari ini, saya ambil salah satu dari hal yang membuat saya ragu tentang agama itu adalah tentang siksaan kubur. Gitu. Langsung saja ngomong sama mereka. Gitu. Apa benar ada siksaan kubur? Karena setelah saya masuk Kristen, Isa Al-Masih, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan siksaan kubur. Apalagi malah dia bagaimana cara menginjil saudara kita Bani Kedar Nebayot, yaitu saudara kita Muslim. Salah satu malam hari ini saya tampilkan tentang tidak ada siksaan kubur, dan seluruh nabi-nabi di dalam Alkitab tidak ada yang mengajarkan siksaan kubur. Kan sudah jadi bangke, tidak bernyawa lagi. Mana mungkin? Itu. Nah, inilah yang harus Anda ungkapkan. Anda tanyakan kepada mereka. Kalau mereka masih ya pakai logika. Karena Islam itu agama akal, agama logika. Masa walaupun itu agama logika masih percaya dengan siksaan kubur? Jadi pertanyakan hal semacam itu dan mereka akan goncang. Barusan tadi maghrib ada seorang angkat tangan terima Yesus setelah menonton siaran-siaran saya, dan hari ini ada 4 orang yang menyatakan diri masuk Kristen, ikut Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Haleluya. Hanya dengan cerita tentang siksaan kubur.
Karena siksaan kubur itu cerita horor yang disampaikan mama saya. Saya paling takut dengan cerita ibu saya waktu itu. Waktu saya masih SD. Iya. Sampai saya tidur, Mak, sudah Mak, hentikan itu cerita Mak. Saya nggak mau disiksa kayak begitu. Saya bilang gitu. Iya, betul. Iya, itu salah satu. Bahwa tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat 5 waktu. Tidak ada. Itu. Tidak ada nabi yang mengajarkan lempar setan pakai batu. Mana ada? Kalau ada. Yang ada adalah lempar setan in the name of Christ. Jadi kita memukul setan dengan nama Yesus. Itu setan itu akan lari terbirit-birit. Gitu. Jadi nggak ada. Nggak akan mempan untuk itu. Itu salah satu. Kemudian ya mungkin dengan berbagai kecanggihan teknologi ini kita bisa adu. Makanya saya nggak pernah takut debat dengan si mu'alaf itu. Mu'alaf itu sengaja cari waktu, cari tempat, mau debat dengan saya, apalagi si Yonatan Nandar gitu. Ya itu mah kroco banget. Nggak ada gunanya debat sama si Abi. Jadi bodoh kita. Iya. Yonatan Nandar hanya mau cari ketemu dengan saya, mau berdebat dengan saya. Nggak usah berdebat dengan Saifuddin Ibrahim. Nggak usah. Untuk apa berdebat agama? Tidak ada gunanya. Ngapain lu debat? Agama itu bukan untuk diperdebatkan. Agama itu untuk dilaksanakan, untuk diikuti. Ikuti saja. Ngapain lu ribut? Nah, sekarang saya melaksanakan seluruh perintah Alkitab, yaitu memberitakan Injil. Nah, jadi begitu, Pak Jamal. Iya, haleluya. Jadi kalau penginjilan ini Pak Abi Boim, kita tetap menggunakan Isa itu jauh lebih baik ya Abi. Soalnya kan kalau kita beritakan Injil kepada saudara kita Muslim langsung ngomong Yesus kan pastilah langsung alergi gitu ya Abi ya. Ya, itu kita Bapak lah yang tahu kondisi tempat, kondisi kampung, mau pakai Isa Al-Masih atau mau pakai Yesus Kristus, itu terserah bagaimana. Itu tergantung sikon, tergantung keadaan dan kemampuan kita untuk mengendalikan nama itu. Intinya kan mereka bertobat itu. Silakan pakai nama Isa Al. Tapi kalau kita ngomong Yesus dulu langsung udah awalnya langsung tertolak itu pasti Abi. Oh iya, makanya di mana kita berada, kita pakainya bagaimana, kapan kita pakai gunakan dua nama itu terserah. Yang penting orang terima Yesus. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini orang boleh selamat hanya nama Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Tetapi perantaraan untuk menginjil silakan pakai apa saja, dua-duanya boleh dipakai begitu. Betul Abi. Mana kebiasaan kita, pedang yang ada di tangan saya dengan apa yang Bapak pakai itu tergantung keahlian kita menggunakan alat itu. Nah, menginjil itu ilmu alat. Islamologi itu adalah ilmu alat di dalam menginjil, memberitakan Injil kepada saudara kita Muslim. Dengan ilmu Islamologi atau ilmu menginjil ini, kita bisa tahu isi hati saudara kita yang sedang beragama seperti itu. Jadi kalau ada saudara kita itu perasaannya seperti itu, maka ilmu Islamologi itu untuk membuka, mendiagnosa hati mereka sedang apa. Kenapa sih mereka benci sekali dengan Kristen? Kan gitu pertanyaannya. Karena mereka belum tahu, belum merasakan jadi orang Kristen. Coba kalau dia coba aja deh. Iya, seperti iya. Kalau orang sudah coba jadi orang Kristen, aduh,
sate paling enak sekalipun nggak ada seenak ikut Yesus gitu. Iya, Jadi benar banget. akhirnya orang itu mau menderita karena Yesus gitu. Yes, Dia betul, betul, tinggalkan betul. yang enak-enak, makan rumah, hotel indah kayak apapun, akan tetap indah karena ikut Yesus Kristus. Jadi itu yang saya Haleluya. rasakan. Haleluya. Semua orang Muslim yang sudah masuk Kristen pasti tidak akan kembali lagi. Itu. Betul, haleluya, betul, betul. Syukur Nabi. Amin. Haleluya. Ya. Oke. Terima Baik, kasih. Pak Dodi. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. hambanya. Ini Yang luar biasa Pak Yusuf Ya. dahsyat terus. Haleluya Pak. Terima Ya, kasih haleluya, Pak Pak Dodi. Yusuf. Terima kasih ya, Semangat terus. Pak. Iya Pak, Tuhan Oke, Yesus Pak. memberkati Abi Pak Yusuf. Ya. Shalom. Haleluya. Salam. Ya, shalom. Ya. Ya, teman-teman, nanti setiap penanya kita harus saling ini ya, pengertian maksimal 5 menit karena ini banyak sekali yang antri. Oke, kita sebelum pindah ke penelpon berikutnya, ini saya perlu sampaikan bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim menerbitkan beberapa buku yang sangat bagus untuk ilmu Islamologi. Jadi supaya teman-teman yang membutuhkan sebagai dasar-dasar iman, ya bagaimana menjalani hidup bersama dengan Tuhan, itu Anda bisa dapatkan. Itu ada beberapa buku, itu mungkin bisa disebutkan Pak Saifuddin, judulnya apa itu Pak? Ini dialog dengan Saddam Hussein. Walaupun buku ini tipis, 40 macam kekacauan ajaran agama yang tidak bisa dijawab oleh ulama manapun. Kalau ada ulama bisa menjawab buku ini, ya saya masuk, saya goncang lagi, saya kembali lagi kepada keyakinan itu, gitu. Tapi nggak ada yang bisa jawab. Kemudian ada lagi buku yang saya tulis, ini Hai anak-anakku bertobatlah. Ini buku saya nggak pernah menghitung berapa orang yang sudah bertobat dengan buku ini. Semua buku ini adalah kegalauan hati saya terhadap keyakinan saya yang dulu, sehingga saya makin mantap mengikuti Yesus gitu. Jadi buku ini kasihkan saja kepada saudaramu untuk membantu pelayanan saya juga di dalam memberitakan Injil ini. Ini buku yang keempat. Buku yang ketiga yang paling ramai dibicarakan oleh saudara-saudara Muslim itu, oleh Majelis Ulama, bahwa buku ini 150 Muslim masuk Kristen setiap bulan gara-gara baca buku ini. Sebenarnya bukan gara-gara baca buku ini, karena Yesus sudah menggoncangkan mental mereka. Itu. Bagaimana mungkin jangankan orang Indonesia, orang Arab saja sekarang sudah goncang semua. Mereka sudah lari meninggalkan kampung halamannya karena keyakinan itu. Dan ini buku pertama kali saya tulis, kenapa saya memilih Kristus, Pergolakan Batin Pemburu Kebenaran. Buku ini nggak terhitung juga sudah berapa, dan sudah 240.000 buku dicetak ulang setiap tahunnya buku ini. Itu. Jadi memang membuat orang goncang dengan buku ini. Ada lagi buku yang kelima. Buku yang kelima, dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Buku ini tebal, saya nggak tahu berapa harganya, nanti tanyakan saja ke nomor di channel ini, gitu. Saya menulis dengan teliti sekali bahwa apa yang menjadi keraguan saya di dalam agama itu terjawab semua di dalam tulisan-tulisan saya. Waktu saya di dalam penjara, saya menulis sudah 5 buku, gitu. Tetapi belum sempat diterbitkan karena perlu waktu dan tenaga untuk edit kembali buku-buku itu. Saya berharap sampai akhir tahun ini bisa diedit, Pak Yusuf.
Baik, Pak. Jadi teman-teman untuk mendapatkan buku itu Anda bisa menghubungi WA only chat ya, only chat. Jadi bukan untuk telepon 0853 8827 0696 ya. Saya ulangi 0853 8827 0696. Oke? Ya, Anda bisa Ya. chat ke situ untuk mendapatkan buku dan harganya juga Anda bisa dapatkan lewat chat di WA nomor tersebut. Oke, kita pindah ke Pak Ibnu Kalam. Ya, Selamat selamat malam. malam, Pak. Ya, silakan Pak Ibnu. Ya, assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ahli. Itu Ustaz Abdul Somad mengatakan tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang orang non muslim lah ya. Ya. Karena di dalam hadis Nabi itu begini bunyinya Pak Ibnu Kalam. Nabi Muhammad bilang begini, la tabda'us salam ilal yahud wan nasara. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau kamu memulai salam kepada mereka ataupun ada yang menyampaikan salam kepada kamu, fa'ajibhu alaika syam, atasmu kebinasaan dan kehancuran. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi waktu itu. Begitu Pak. Saya terima kasih Pak Ibnu Kalam yang mau menyampaikan salam kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ini hubungan ini harus kita lanjutkan terus Pak Ibnu Kalam. Ya Pak. Ya. Karena hadis itu ditujukan kepada orang yang sedang tidak baik hubungannya itu, bukan ya ayyuhallazina amanu itu. Ya, jadi antara orang Islam yang baik dengan orang Kristen yang baik itu tidak ada masalah. Jadi sewaktu hadis itu ditujukan kepada adanya orang yang tidak sepaham itu atau orang cekcok itu, benci. Orang yang menghina Tuhan salah satunya, ya. Jadi sewaktu Nabi itu masih hidup, itu tidak semua hadis-hadis itu ditujukan kepada semua orang. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang sahabat Nabi itu bertanya, ini hadis untuk siapa? Demikian pula ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di surah Al-Bayyinah itu yang sering disalahgunakan oleh sebagian ustaz, dia mengatakan semua ahli kitab itu tidak boleh begitu, bukan. Yang dimaksud di situ adalah orang yang ada di hadapannya Nabi, yang diajak berdebat. Demikian pula palsunya Al-Quran itu adalah orang yang berhadapan dengan Nabi, bukan kau palsukan ayat Al-Quran, kau palsukan Alkitab, ditujukan kepada semua orang ahli kitab itu. Ya. Itu pengetahuan saya tentang pengetahuan Pak Ibnu Kalam itu it is okay, semua orang setuju, apalagi orang Kristen senang sekali dengar bahasa Pak Ibnu Kalam. Sekarang ini yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh mulut pendeta-pendeta mereka. Bahkan mereka memutar-mutar lidahnya untuk mengatakan bahwa Alkitab itu adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah, begitu. Nah sekarang sudah terlanjur, dan yang berpendapat begitu hanya Pak Ibnu Kalam saja, gitu. Kalau saya senang-senang sekali, gitu. Silakan, ada hal yang mau. Justru Bapak tadi saya mendengar dari Bapak mau bertanya kepada orang Islam. Ya. Ya, saya begini Pak, saya sampaikan dulu, saya sudah mengajak itu Jonathan Nandar dan Mu'allaf Center itu untuk memperbaiki orang Islam itu sendiri, bahkan ulama itu.
Ya. Karena banyak yang keliru memahami itu. Jadi lebih baik Jonathan Nandar dengan Mualaf Center. Mualaf Center itu, mari kita sama-sama mengkoreksi pendapat-pendapat ulama yang keliru, karena banyak yang keliru. Iya. Ya, karena kalau orang Kristen itu sendiri, itu kan sudah saling mengkoreksi antara Arius dengan Athanasius. Jadi kalau kita di Islam juga harus begitu, harus di dalam ruangan, di dalam Islam itu saling memperbaiki. Iya. Ya. Satu contoh Pak Iya. saya kasih. Saya tadi mendengar menonton videonya Syekh Ali Jaber. Saya mengetik di situ di siaran langsungnya supaya mari kita mengajak umat kepada tauhid. Jangan Ya. dibawa ke politik, karena Al-Maidah 51 itu tidak ada hubungannya dengan politik. Malah Al-Maidah 51 itu masih musyrik karena Ya. aulianya adalah manusia. Di dalam surah Ya. Al-Baqarah 257 itu, di situ aulianya seorang Islam itu adalah Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Iya. Ya, aulianya Allah itu, aulianya orang Islam itu adalah Allah. Jadi kalau berapa juta itu, 7 juta orang dibawa kepada kemusyrikan, ini kan berbahaya. Iya. Iya. Tapi saya diblokir. Karena Bapak dekat dengan pendeta Saifuddin Ibrahim gitu. Apalagi pendeta Saifuddin Ibrahim itu memang turunan Makassar kita gitu. Saya dulu turunan Makassar, Pak. Nenek moyang Jadi saya itu orang Makassar. Jadi maunya saya, orang Islam itu saling memperbaiki. Jadi saya mengajak Jonathan Nandar yang paham bahasa Ibrani supaya menjelaskan itu Alkitab kepada orang Islam. Karena gara-gara tidak paham Alkitab, mereka itu salah paham. Sedangkan saya yang rajin belajar kitab-kitab yang lain, bahkan kitab Weda, itu ndak ada keinginan saya untuk mengkoreksi itu iman seperti Anda itu. Ya. Karena memang satu jurusan. Jadi bagi saya itu agama itu banyak diciptakan Tuhan, sehingga salah satu bentuk kekayaan Tuhan. Jadi silakan masing-masing dapat surga. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, apakah kamu menghendaki seluruh manusia di bumi ini percaya kepada Allah dan percaya kepada kamu? Itu bagi Allah urusan gampang sekali, gitu. Supaya terlihat bahwa manusia ini diciptakan berbeda-beda, gitu. Ya betul Pak, betul. Nah, sekarang apa yang Bapak tadi masalah siksa kubur. Ya. Kalau menurut dari Ibnu Sina, memang yang disiksa itu adalah rohani saja. Tapi ditantang oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan harus disiksa batin dengan rohani dengan jasmani. Ya. Tapi jadi di dalam ini pertentangan di dalam ulama Islam itu ada. Jadi sebaiknya kalau permasalahan seperti ini memang orang Islam sendiri yang harus membicarakan itu, Pak. Juga cari di Alkitab itu memang tidak ada siksa kubur juga. Agak kurang itu ayat. Boleh dikata tidak ada itu di dalam Memang Alkitab. tidak ada, Pak. Tidak ada cerita siksaan kubur. Itu sebabnya saya itu masuk Kristen, Pak, karena nggak ada siksaan kubur. Jadi ketika saya meninggal nanti saya nggak disiksa. Beda dengan Pak Ibnu Kalam. Begitu Pak Ibnu Kalam meninggal, nanti Mungkar Nakir langsung datang ke kubur Bapak. Kenapa kamu sampaikan salam kepada pendeta Saifuddin Ibrahim? Bapak sudah langsung digebugin. Saya berdebat dengan malaikat itu, Pak. Saya akan menjelaskan kepada malaikat.
Bapak debatnya bagaimana nanti coba? Saya mau dengar gitu. Ya nantilah kan harus meninggal dulu, Pak. Enggak, sekarang harus diskenariokan dulu Bapak begini, Pak. ngomong apa sama Munkar dan Nakir gitu. Kamu jangan ganggu saya kan nggak bisa bahasa Arab. Kaifa ana la ana astati an takallam Arabiyah wa anta takallam ana takallam bil lugo iklimiyah, bahasa Makassar gitu dong. Iya. Ya, betul, Pak. Tapi kan dijawab itu oleh ulama bahwa nanti kan karena kekuasaan Allah kan dipahami. Tapi memang menarik itu perdebatan itu, karena kalau yang saya pelajari dari Ibnu Sina dengan Imam Al-Ghazali ya berbeda pendapat itu. Berbeda pendapat. Jadi ya, yang kedua ada kemungkinan memang itu hanya ancaman saja. Jadi kan supaya orang-orang itu jangan berbuat jahat sehingga diancam dengan ancaman kuburan, siksa kubur. Bisa jadi gitu. Pak Ibnu. Pak Ibnu. Ya, Pak. Pak Ibnu. Ya, Pak. Pak Ibnu bisa dengar saya, Pak? Dengar, Pak Ibnu bisa dengar jelas. saya? Jelas. Ya. Pak Ibnu. Jelas, Ya. Pak. Ya, oke. Pak Ibnu, ini ada Yonatan Nandar mau masuk. Bapak berkenan nggak diskusi bertiga sama Pak Saifuddin Ibrahim? Karena Bapak kan tadi mengusulkan supaya Yonatan Nandar bisa ini. Apa Bapak bersedia Pak diskusi bertiga saja, dengan? Pak. Oke. Saya kasih masuk ya supaya ini. Oke. Supaya ini Bapak kan pikirannya lebih moderat, jadi supaya istilahnya hal-hal yang kurang stabil Bapak bisa ini stabilkan gitu ya. Oke, Pak. Kita masukin Yonatan Nandar. Silakan. Halo malam. Ya, dan saya itu sudah dikafirkan oleh Shalom daripada Yonatan Nandar. Imam Syafi'i. Oh, sorry. Saya pikir ya, Nandar ini masuk. Yonatan Nandar tadi. Iya, maaf. Nanti ya, Pak. Sorry, kita kick dulu ya sebentar. Nanti diundang Ya, lagi. ya, baik. Oke, kita kick dulu. Oke. Bukan Yonatan Nandar, tapi Yonatan aja, Pak. Sorry. Saya salah ini. Saya pikir tadi Yonatan Nandar yang mau masuk. Salah kira. Salah kira, Pak. Oke, Pak, silakan, Ya, Pak. jadi Silakan, Pak. Pak, ada kemungkinan itu memang Nabi Muhammad lagi mengajari saja itu orang, Pak. Jadi supaya orang itu berbuat baik, tidak melakukan hal-hal kejahatan. Itu kan masalah iman. Jadi sasarannya saja itu bahwa agama itu mengajarkan bagaimana kita supaya berbuat baik kepada sesama manusia dan berprasangka baik kepada Tuhan. Sebab yang paling utama itu berprasangka baik kepada Tuhan. Sebab seperti Bapak ketahui dulu, waktu di Islam, aku itu sesuai dengan prasangka hamba aku kepada aku. Jadi kalau Anda berprasangka yang kurang bagus kepada Tuhan, itu ya tidak ketemu Tuhan yang baik. Iya. Jadi bagaimana dengan siksaan kubur? Kalau saya tanya kepada Pak Ibnu Kalam, ayo jawab dulu. Ya, jangan siksa kubur yang disiksa itu, Pak, kalau menurut dari Ibnu Sina yang rohani saja. Seperti kalau orang sedang tidur kan bisa bermimpi sehingga merasa ada siksaan, dikejar anjing sehingga merasa tersiksa. Dan tubuhnya tidak perlu bergerak. Tapi kan ini masalahnya bukan sekedar siksaan roh, tetapi Nabi Muhammad jelas sekali mengajarkan bagaimana siksaan kubur dan pedihnya siksaan kubur, bahkan min azabil qabri, yaitu dari azab kubur. Nah, di dalam Kristen itu tidak dikenal azab kubur, siksaan kubur itu gitu. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Akhirnya saya mengambil langkah 1000 gitu. Karena bagaimanapun itu Nabi Muhammad mengajarkannya dengan jelas sekali. Jadi bukan siksaan rohani, tetapi itu fisikal sekali gitu. Ada bahwa siksaan kubur itu benar-benar disiksa gitu.
Jadi kira-kira begitu. Nah, itulah yang menjadi bagian dari hal yang akhirnya saya mengambil keputusan. Karena jadi bukan masalah takut di siksaan kubur seperti itu, tetapi kan kebenaran dari pengajaran bahwa nabi-nabi ini harus mengajarkan hal-hal yang bisa diterima. Misalnya Yesus Kristus sudah mengajarkan nanti di hari kiamat atau di surga ada pesta seks atau ada perkawinan di sana, tidak ada apa namanya tidur dengan 72 bidadari dan sebagainya. Hal-hal itu yang Bapak jangan ketawa dong. Ya, kalau Pak Ibnu Kalam percaya itu ya silakanlah untuk membayangkan. Tetapi kalau umur segini, terus saya membayangkan nanti ada pesta dengan 72 bidadari, nah itu juga hal yang membuat saya harus memikirkan ulang tentang kebenarannya. Jadi begitu Pak Ibnu Kalam. Apalagi itu masih Pak, masih sederhana Pak. Ada kan ustaz yang mengatakan sampai 70 tahun itu berdiri alat kelaminnya. Ini kan untungnya saya itu mempelajari tafsir. Di dalam kitab tafsir itu saya temukan bahwa penulis hadis itu tidak mau menulis, enggan untuk menulis sabda Nabi yang berbunyi, jika kamu membaca suatu hadis dan itu menjijikkan, yakinlah bahwa itu bukan dari saya. Nah itu, jadi saya berpegang kepada itu. Iya Pak. Jadi itu yang tapi hadis itu yang banyak sekali Pak Ibnu Kalam, itu banyak sekali, bukan satu dua, dan seluruh kitab hadis baik itu Imam Muslim, Bukhari, sama-sama Nasai, ada semua kitab tentang tidur dengan 72 bidadari itu, bahkan 100 bidadari setiap hari harus melayani dan saling dilayani. Jadi begitu Pak. Baiklah Pak. Haleluya. Jadi asik sekali kita dialog ini Pak. Yang berkarakter seperti itu. Jadi yang sesuai dengan apa yang dimiliki karakternya oleh orang-orang Arab, Nabi Muhammad menasehati seperti itu. Ya. Tapi bagi pencari kebenaran, bagi yang ingin surganya lebih hebat, itu kan lain lagi lain lagi nasihatnya Nabi. Saya kasih contoh misalnya di dalam Nabi itu kadang-kadang tidak menasehati orang seperti yang tertulis di Al-Quran. Di Al-Quran itu misalnya hormati kedua ayah ibu, kedua orang tuamu. Tapi Nabi malah menasehati ibumu. Ini kan tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena Nabi menasehati orang yang karakternya yang dinasehati. Tidak, karena karakter dia tidak hormat dengan ibu, gitu. Berantem terus sama mamanya, kan begitu. Akhirnya siapakah yang lebih aku taati dari keduanya? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapakah lagi ya Rasulullah? Bapakmu, abuka, gitu kata Rasulullah. Mungkin itu saya setuju dengan Bapak di dalam hal ini, gitu. Iya. Jadi saya lebih condong itu Pak, bahwa hadis itu tidak ditujukan kepada saya, tapi ditujukan kepada yang lain. Demikian pula sesuai dengan karakternya orang. Sama dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu ditujukan kepada yang sesuai dengan karakternya itu. Di zaman Nabi itu orang bertanya, ini ayat siapa? Ya ayat ini untuk siapa, hadis ini untuk siapa. Yang seperti itu yang saya ketahui tentang ajaran Islam. Iya. Baik Pak Ibnu. Terima kasih Pak. Kita kasih kesempatan dulu yang lain Pak Ibnu ya. Ya Anda Pak, ya Pak. Sama-sama. Ya, soalnya banyak yang ngantri ya Pak. Oke, kita ke Pak Tony Papua. Kita kasih kesempatan dulu Indonesia Timur. Pak Tony Hutapea. Pak Tony Hutapea. Oke, silakan. Halo Pak. Iya Pak, silakan Pak. Shalom. Shalom malam Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim.
Ya, selamat malam. Malam, apa kabar Pak? Sehat Pak? Luar biasa. Luar biasa ya Pak. Pak, ini saya cuman mau ini Pak berbagi tukar pikiran sama Bapak aja, minta pendapat sama Bapak saja Pak. Ini yang mau saya tanyakan Pak. Kenapa yang mualaf itu, yang kalau saya lihat di YouTube itu kebanyakan kalau berceramah itu menjelek-jelekkan umat Kristen Pak? Kenapa mereka tidak mau menceritakan apa yang sudah mereka jalani saat ini? Itu aja Pak yang mau saya tanyakan, pendapat tentang Bapak gimana Pak? Oh gitu. Ya kalau mereka jelek-jelekin kita kan nggak jelek gitu. Kita kan ganteng semua. Nggak usah ditanggapi. Iya. Buang-buang waktu. Yang begitu-begitu mualaf mau ngomong apa, terserah. Dia sudah meninggalkan Yesus Kristus. Coba Pak Manubulu tampilkan 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Dua Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Iya. Iya Pak. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Iya, jadi orang itu sudah meninggalkan anak, sudah meninggalkan bapak alias PKI. Jadi mualaf itu menurut ayat ini ya PKI. Dia tidak percaya lagi dengan Tuhan Yesus. Jadi apa gunanya kita berbicara? Kalaupun mereka itu komentar tentang kita, misalnya Yahya Waloni, komentarin Saifuddin Ibrahim, pagi dia makan babi, siang dia makan anjing, malam dia makan setan katanya. Dan jadi Saifuddin Ibrahim tuh makan daging setan kalau malam katanya. Kok demikian jahatnya mulut dia. Tetapi si Saifuddin Ibrahim tidak perlu menjawab apapun tentang itu. Biarin. Siapa yang terbaik itu yang akan memenangkan pertandingan. Jadi Paulus jelas sekali. Hanya satu yang akan memenangkan mahkota, yaitu yang berlari dengan kencang. Piala itu hanya satu yang memenangkan, gitu. Nggak boleh dua. Dan agama manakah yang akan memenangkan pertandingan berbuat baik di Indonesia? Kita jemaat, kita orang Kristen harus menunjukkan kitalah yang terbaik. Jangan ada orang Kristen jadi batu sandungan di negeri ini. Gitu. Karena mereka semua akan melihat perbuatan kita. Mereka tidak melihat agama kita. Mari kita tunjukkan kita sebagai surat Kristus terbuka. Jadi bisa dibaca oleh semua orang. Saya takut dengan banyaknya hamba Tuhan yang ribut di medsos gara-gara gara-gara doktrin, ini akan membuat orang-orang yang mau terima Yesus akhirnya mundur lagi, gitu. Jangan, nggak usah ribut masalah apapun yang berkaitan dengan keributan antara gereja ini, doktrin ini. Aduh, kalau saya sekarang ini, kalau saya mungkin saya kembali Islam lagi karena ngelihat orang Kristen suka berantem dan ribut. Jadi begitu, Pak. Mari kita tunjukkan bahwa orang Kristenlah yang baik di muka bumi ini. Sehingga kita bisa mempercepat kedatangan Yesus untuk kedua kali. Jadi kita harus fight untuk menjadi pemberita firman, menjadi teladan, menjadi cahaya, jadi garam di Indonesia. Jadi begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Saifuddin Ibrahim, sehat selalu ya Pak ya. Oke, Pak Tony, terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Yusuf Manobulu, Tony Hutapea, orang Batak Pak, bukan Tony Papua Pak. Salah tadi Pak. Oh, iya, ada ini Tony Papua. Tony Papua juga ada Pak tadi Pak. Cuman Oh terputus Pak. iya. Oh Ya, iya Pak, jadi ya tadi memang saya bingung juga tadi Tony Papua, saya Tony Hutapea gitu Pak. ya Saya kira soalnya salah ini masuk tadi Pak. cukup banyak yang masuk Pak. Jadi kadang ada yang nama sama tadi juga pakai Nandar juga. Jadi saya pikir ini ternyata Iya Pak, Nandar yang satu. lain gitu loh. Iya, satu lagi Ya, buat Pak Yusuf Manobulu, Iya. sehat-sehat selalu lah ya Pak ya. ya, Tadi saya makasih agak Pak Tony. terkejut nengok judulnya ini Pak. Saya agak gimana gitu nengok judulnya tadi. Kontroversial gitu. Bener nggak ini Pak Saifuddin Ibrahimnya goncang Ya, imannya karena apa? Karena masalah apa gitu. Jadi saya langsung ini tadi, rupanya ternyata malah lebih dari situ, luar biasa Pak Saifuddin Ibrahim ternyata. ya. Itu memang isu yang berkembang Pak di mana-mana. Jadi mau tidak mau saya sebagai hamba Tuhan ikut perlu untuk mengklarifikasi gitu loh. Makanya Pak Saifuddin kami hadirkan untuk menjawab itu Pak, supaya bagi umat Tuhan jelas bahwa itu semuanya hanya berita-berita yang berita miring tentang Pak Saifuddin Pak. Dan malam hari ini kan sudah jelas Pak Saifuddin sendiri sudah berbicara bahwa itu kan yang dituduhkan kepada beliau gitu selama ini. Oke Pak, terima kasih Pak, sudah jelas Pak jawabannya. Terima kasih Ya, Pak baik. Yusuf Manobulu. Terima kasih Baik Pak Pak Tony, Saifuddin Pak Ibrahim, Tony. sehat selalu Pak. Ya, ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, kita ke Pardosi, Bapak Pardosi. Selamat Ya, halo malam, Pak. Halo Pak Yusuf. Bapak Pardosi. Ya, silakan Pak. Iya, ya. Ya, begini. Terima kasih lah atas konfirmasi yang dilakukan oleh Pak Saifuddin. Berarti kita ini tidak ragu lagi. Tapi nampaknya kok nggak ada yang berani yang datang Islam-Islam itu ya, yang molab itu. Loh? Iya, iya. Tidak ada yang berani. Iya. Maksud saya begini Pak Saifuddin. Mualaf pasti nggak bisa jawab. Yang Maksud saya gini, asli Pak Kiai aja nggak bisa jawab Pak. Gitu. maksud saya gini Pak Saifuddin. Selama ini kan mungkin saya sudah banyak dengar apa Pak Saifuddin, YouTube Pak Saifuddin. Tapi yang mau saya tanyakan sebenarnya belum pernah ditanyakan Pak Saifuddin ke orang itu. Maksud saya mau masuk ini, kupikir ada tadi. Maksud saya yang mau menjawab. Karena ada saya tahu gini Pak Saifuddin. Kan katanya Alkitab itu palsu. Alkitab itu, Bibel itu bukan kitab suci. Al-Quran lah yang kitab suci. Jadi saya mau tanya, bahasa Halo? Iya. Halo, Pak. Halo. Halo? Halo, Pak. Apa, Pak? Ya, mungkin jangan melebar ke situ ya, Pak. Jadi kita biarkan kalau memang mereka yang masuk duluan dan kemudian baru ditanya gitu, Pak. Jadi kita tidak usah membuka ruang dulu ke situ ya, Pak, gitu loh. Artinya supaya diskusi kita menjadi jelas gitu, menjadi bermanfaat. Silakan, Pak. Jadi, terima kasih tadi keterangan Pak Saifuddin. Saya sangat setuju yang dibilang Pak Saifuddin. Memang kita harus jujur mengakui itu. Di dalam kekristenan pun ada perebutan peran. Kalau saya bilang perebutan peran, makanya banyak denominasi. Saya yang benar, saya yang benar. Tapi kita sebagai umat Kristen tidak perlu memperebutkan itu. Karena semua umat Kristen itu kan percaya kepada Yesus dan menerima perjamuan kudus. Karena kalau hanya dibaptis, tidak menerima tubuh dan darah Kristus, kan itu juga tidak pas. Itu belum penuh menurut saya. Jadi terima kasih atas keterangan Pak Saifuddin tadi, bahwa walaupun ada perbedaan itu, jangan jadi dibesar-besarkan atau jangan itu menjadi batu sandungan. Jadilah umat Kristen yang benar dan jadilah pengikut Kristus yang benar. Itu maksud saya. Ya. Jadi terima kasih kalau memang Pak Saifuddin masih teguh dalam imannya. Saya bersyukur. Kupikir tadi ada yang masuk tadi, seperti siapa Munjir Situmorang Nababan itu, saya mau debat sama dia itu. Maksud saya sama si Nandar itu, tapi enggak masuk dia enggak berani. Jadi begitulah Pak Yusuf, kalau seandainya nanti masuk orang itu,
Tolong masukkan lagi Iya. saya. Terima kasih. Baik, baik. Nanti saya masukkan, Pak. Yang penting Bapak standby aja ya. Nanti kalau mereka Iya, iya. masuk, saya kasih Bapak kesempatan untuk masuk. Jadi bisa ini berdiskusi Iya, iya. dengan mereka ya, Pak. Oke. Ya, Oke, terima kasih Pak Pardosi. Tuhan berkati ya, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Oke, kita pindah ke Pak Taufik. Selamat malam, Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, selamat malam. Ya, Pak. Suaranya Pak bisa agak besar dikit, Pak. Bisa kedengaran, Pak? Oke. Silakan, Pak. Ya, ya benar. Tadi saya juga baca judulnya agak mengagetkan. Tapi saya yakin percaya orang kalau memang benar-benar sudah percaya Tuhan Yesus yang tidak akan mungkin kecuali waktu dia pindah agama itu punya motivasi tertentu bukan karena keimanan. Jadi untuk menambahkan yang tadi Pak Saifuddin bilang soal siksa kubur, mungkin ada satu hal juga Pak yang perlu dipertanyakan. Itu tentang Sulaiman, Nabi Sulaiman di Al-Quran yang sepertinya kisahnya di sana itu kisah-kisah dongeng gitu. Dia punya kerajaan di atas karpet itu, karpet terbang. Iya. Dan, Pak Taufik. Pak Taufik. Halo. Iya, iya. Iya Pak, untuk ayat-ayat yang tertulis di kitab mereka, kita nggak usah ini ya Pak, itu kan kepercayaan mereka ya, kecuali mereka yang mau berdiskusi tentang hal itu ya, jadi kita nggak usah melebar ke situ Pak Taufik ya. Itu kan kepercayaan mereka, itu kan. Tadi Pak Ibrahim tadi berbicara masalah soal itu. Ya itu kan, ya betul saya paham itu Pak, karena itu kan Pak Ibrahim tadi menceritakan latar belakang iman dia yang mengalami kegoncangan, tapi bukan membicarakan kitab suci mereka gitu loh. Itu menceritakan historis daripada Pak Saifuddin, kenapa Pak Saifuddin sampai masuk Kristen, karena ada bagian yang menjadi pergumulan pribadi dia Pak. Nah kalau misalnya kitab mereka itu kan istilahnya milik mereka gitu loh, itu biarkan aja lah. Kecuali mereka mau membuka ruang untuk diskusi ayat-ayat itu, nah baru nanti kita sambut gitu Pak Taufik ya. Oke Pak, silakan Pak. Udah tidak ada lagi sebenarnya, saya cuma untuk itu aja. Karena tadi saya cuma penasaran aja dengan judul yang disampaikan Pak Yusuf itu, apa benar orang Pak Ibrahim baru kesaksian kan 2 atau 3 hari lalu. Kok? Iya karena ini memang banyak itu. Karena kaum mu'alaf itu yang sengaja mengkompor-komporin berita supaya mungkin maksudnya supaya mereka juga bisa dikenal gara-gara si Saifuddin Ibrahim ini goncang imannya gitu. Wah, kalau saya sih bukan iman saya yang goncang, saya yang menggoncangkan iman mereka gitu. Kita harus buktikan bahwa kita berdiri di atas iman yang teguh. Kita hidup oleh iman gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Memang Pak Saifuddin Ibrahim itu memang jadi incaran Pak. Jadi memang kalau benar-benar Pak Saifuddin Ibrahim itu kembali imannya, waduh heboh besar Pak. Iya, oke, syukurlah. Iya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Selalu Oke Pak Taufik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, puji Tuhan. Kita ke Pak Agape. Selamat malam Pak Agape. Selamat malam Pak Agape. Selamat malam, salam Pak Yusuf sama Pak. Oh, enggak ngidupin YouTube Pak. Oh, berarti handsetnya Pak dicabut dulu baru colok lagi Pak. Oh. Oke Pak. Halo. Halo. Ya sudah Pak. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Agape. Iya. Ya, saya bersyukur yang pertama tadi Pak Yusuf ngasih kesempatan Pak Ikmu Kalam ya, waktu yang sangat banyak ya.
Sehingga harapan kami supaya Pak Ibnu juga memperoleh anugerah untuk menerima percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi umatnya. Ya, itu harapan kita ya. Yang keduanya, saya syukur, berterima kasih bisa mendengar suara lambanya Bapak Saifuddin Ibrahim ini. Ya, karena dari sejak beliau percaya Tuhan, itu hambanya ini selalu saya doakan, Pak, supaya melalui hambanya ini banyak jiwa bertobat dan diselamatkan. Ya, olehnya kami bersyukur sekali bisa mengikuti terus apa yang perkembangan yang dilakukan oleh hambanya Bapak Saifuddin Ibrahim ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan oleh pelayanan beliau ini. Bayangkan satu jiwa aja malaikat bersorak, berapa jiwa Bapak Saifuddin Ibrahim ini menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sangat luar biasa, Pak. Saya sendiri juga menginjil, tapi tidak seperti Pak Saifuddin ini, banyak yang bertobat. Kalau kita hanya beberapa jiwa saja gitu yang terima Tuhan Yesus. Cuma itu Pak Saifuddin Ibrahim yang saya tanyakan, tahun berapa itu Bapak mulai percaya? Itu lupa saya, Pak, mulai percaya Tuhan Yesus. 2006. Waktu itu kesaksi. Ya, 2006 itu ya. Dari 2006, Pak, sampai sekarang kita terus doa sekeluarga itu, berdoa untuk Pak Saifuddin Ibrahim ya, supaya melalui pelayanan hambanya ini Indonesia dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Itu yang memenangkan keduanya, Indonesia itu nggak bisa dengan Saifuddin Ibrahim sendirian. Mari kita sama-sama bahkan mendukungnya dia, termasuk membelikan bukunya itu. Karena saya nggak mau minta-minta, Pak. Walaupun ditulis ada nomor rekening saya di bawah, itu saya tidak berani untuk sungkan untuk ngomong. Tolong bantu lewat rekening ini. Itu hanya tulisan berjalan gitu. Tetapi yang saya tampilkan itu bagaimana kita sama-sama menginjil, buku yang saya tulis disampaikan kepada saudara-saudara Anda yang masih belum percaya, yang belum mengenal Yesus gitu. Supaya apa? Supaya mereka ini ya, jadi begitu, Pak. Iya. Monggo. Cuma yang selama ini Iya. Yang saya kerjakan ini Pak. Video Bapak ini selalu kami share ke saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Dari awal itu sampai sekarang saya share supaya bisa mendengar semuanya apa yang disaksikan oleh Bapak. Ya. Itu Bapak, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yusuf, selamat malam. Salam. Sami-sami. Ya. Salam. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih. Oke, kita ke Pak Bonar. Selamat malam Pak Bonar. Pak Bonar. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Bonar. Iya, silakan, selamat Pak. malam Pak Ibrahim. Ya, ketemu lagi kita sama-sama. Pak, puji Tuhan, pada malam ini luar biasa. Pak Saifuddin, ada satu ayat Al-Quran yang saya hafal, yaitu QS 19 ayat 71. Ya. Tidak seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka, hal itu dari Tuhanmu suatu yang telah ditetapkan. Apakah ini juga yang membuat Bapak takut ya Pak? Sebab di dalam Alkitab kita tidak ada satupun ayat yang Tuhan menyuruh umatnya masuk neraka atau mendatangi neraka. Karena saya yakin neraka itu lebih panas dari matahari. Matahari saja kalau siang-siang kita kepanasan, apalagi neraka gitu Pak. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu pandangan Bapak. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu di sini merujuk kepada Nabi Muhammad, kamu dan semua orang mukmin yang tidak mendatangi
masuk neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi masuk neraka itu sudah pasti. Siapa saja yang berkeyakinan itu. Nah, sebenarnya pertanyaan Bapak itu akan saya bicarakan di lain waktu, tetapi Bapak sudah ngomong duluan gitu. Antara lain yang membuat saya goncang itu ya termasuk bahwa semua orang Muslim itu pasti masuk neraka. Lah kaget saya dengan ayat ini. Dan ayat 72-nya summa nunajjil ladzina taqau wa nadaru zalimina fiha jathiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu. Seberapa kemampuan kita untuk melakukan bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah itu. Ya susah juga itu. Maka semua pasti masuk neraka dulu. Itu. Pasti mendatangi neraka dulu. Kemudian dibiarkan orang-orang yang zolim itu dalam neraka dalam keadaan berlutut, dan orang-orang yang bertakwa diselamatkan. Jadi itu tapi sudah Bapak tanyakan ya, saya sudah langsung jawab ayat itu. Terima kasih Pak. Oke, Pak terima Bonar. kasih Pak Saifuddin. Ya, terima Selamat kasih Pak malam, Bonar. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Begitu Ya, juga Pak. Pak Yusuf. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak. Kita ke penelpon selanjutnya. Ya, sebelum kami pindah ke penelpon selanjutnya, kembali kami sampaikan bahwa Pak Saifuddin menerbitkan beberapa buku yang sangat baik untuk sebagai dasar-dasar iman di dalam kekristenan. Nah, Anda boleh dapatkan itu di melalui nomor handphone 0853 8827 0696. Kami ulangi 0853 8827 0696 ya. Buku-buku yang sangat luar biasa sebagai pengetahuan Islamologi untuk Anda bisa menjadikan dasar di dalam imanmu dan juga di dalam pelayananmu ya. Anda bisa hubungi ke nomor tersebut. Itu hanya untuk only chat ya, bukan untuk telepon ya, itu only chat. Itu WA untuk chat. Oke, teman-teman, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Nelson. Pak Nelson, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf, shalom. Shalom Pak, silakan. Ya. Selamat Ya. malam Pak Saifuddin Ibrahim, ketemu lagi nih, shalom, Tuhan berkati. Shalom. Ya. Ya, saya ada satu pertanyaan nih untuk Pak Saifuddin ya. Menurut Ya. pandangan Pak Saifuddin, kenapa ya orang Kristen dia mau pindah ke agama seberang gara-gara perempuan? Kenapa kalau menurut Pak Saifuddin? Pandangannya dari sudut pandangnya bagaimana menilainya? Dia Ya. mau meninggalkan Yesus, pindah ke agama seberang. Gimana Ya. tuh, Pak? Ya, salah satu bagian yang menarik dari kehidupan manusia itu cinta, Pak. Gitu. Cinta ini suka tidak suka itu telah membuat banyak orang Kristen akhirnya pindah agama gara-gara masalah cinta. Gitu. Nah, bagaimana sekarang ini gereja mengajar, mendidik, dan melatih. Mulai dari sekolah minggu, mereka harus kenal Tuhan. Nah, mereka itu pindah agama itu karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal lebih dalam. Bahkan mereka yang sudah pelayanan, jadi guru sekolah minggu, jadi singer,
bahkan worship leader, ada yang pindah keyakinan, Pak. Kenapa? Karena mereka belum percaya, belum yakin sepenuhnya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Apalagi kalau kita sudah melatih dan mendidik mereka untuk sungguh-sungguh. Itu. Dan coba lihat orang-orang yang pindah agama karena urusan perempuan atau urusan laki, pacaran, cinta, Pak. Itu selalu gagal, sering gagal mereka. Dan sekarang saya bertemu dengan pasangan-pasangan yang semacam itu di seluruh Indonesia ini. Mereka laki maupun perempuan datang kepada saya menyesal pernah menikah dengan agama seberang. Bukan satu dua, sudah ratusan orang, Pak, yang datang kepada saya. Dan selalu saya jelasin, selalu saya terima. Oleh karena itu gereja harus mendidik iman yang bagus ke depan gitu. Hanya pendeta-pendeta tertentu yang jago untuk menjaga jemaatnya supaya tidak pindah ke gereja sebelah gitu. Gereja itu mengerikan loh. Itu. Jadi itu sebabnya. Saya ketemu di Batam dan berapa banyak orang Nias yang kerja di Batam, orang Batak yang kerja di Batam, itu rela menjadi istri kedua, istri ketiga dari saudara kita di sana. Itu sampai begitu. Nah, mari tidak ada pilihan yang lain karena ini urusan cinta, Pak. Orang kalau sudah urusan cinta meninggalkan agamanya, bahkan ekonomi itu membuat orang terpuruk di dalam cinta ini. Karena begitu besarnya cinta itu mempengaruhi orang di dalam keyakinan. Gitu. Beda dengan orang yang sudah kita latih, kita didik dengan iman yang bagus, nggak mungkin mereka berpindah ke lain hati. Jadi begitu, Pak, jawaban saya. Ya, makasih. Ini pengalaman banyak di lapangan. Ya. Oke, terima kasih. Makasih Pak. banyak jawabannya Pak Saifuddin Ibrahim, untuk memberkati ya. Makasih banyak Pak Yusuf untuk ruang dan waktunya. Sukses Ya, terus sama-sama, acaranya Pak Yusuf. Pak Nelson. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. puji Tuhan. Ya, shalom. Oke teman-teman, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, saya kembali perlu mengingatkan supaya diskusi kita yang terarah ya, supaya bisa mendatangkan manfaat ya. Jadi tolong nanti di dalam diskusi tidak ada yang menghakimi kelompok-kelompok tertentu, agama-agama tertentu ya. Jadi atau ayat-ayat dari kitab-kitab agama lain ya. Kita fokus ke diskusi untuk sesuatu yang apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin. Jadi supaya diskusi kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang banyak ya. Oke, kita pindah ke Sobat Nandar. Sobat Nandar. Halo, malam. Shalom Pak Saifuddin. Shalom. Ya, Shalom. silakan Pak. Ya Pak, ya saya salah satu orang yang tidak percaya kalau Bapak kembali ke agama sebelumnya, karena kalau saya lihat balanan bandingkan ya, saya membandingkan dengan kayak Yusuf Hamran Amri, banyak Junaidi Salat ya mereka sama seperti Bapak, mereka tetap setia juga apologet ya. Di Tuhan saya banyak diberkati dengan pelayan Bapak. Sempat ada baca komen di bawah Pak, orang-orang Muslim kan bilang Bapak kembali ke Islam karena imannya, karena percaya 3 Tuhan. Mereka Bapak kembali ke tauhid begitu. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, bertanya Bapak tauhid Pak. Halo Pak. Ya.
Saya bertanya tentang Ya, tauhid, Pak. Pak Nandar, handsetnya bisa dicabut dulu, Pak. Suaranya nggak jelas, Pak. Pak Nandar, handsetnya Halo? dicabut dulu, Pak, baru dicolok lagi, Pak. Ya, handsetnya cabut dulu, baru colok lagi, Pak. Pak, jelas, Pak? Halo? Jelas, Pak? Jelas, Pak? Oke. Halo, Pak? Ya, Jelas, Pak, suara saya? ya. Pak? Ya, Tentang jelas. tauhid. Ya, tentang tauhid saya tanya, Pak. Sebab saya baca dengan komentar Muslim, Bapak katanya kembali ke Islam karena kembali ke tauhid, tidak tiga Tuhan Kristen. Nah, tauhid itu apa sih Pak? Saya penan ini kenapa orang Muslim begitu membanggakan sekali kata tauhid? Karena kalau saya katanya kan tauhid. Saya jelaskan. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Tetapi kalau dilihat dari bahasa Arabnya, tauhid itu dari kata wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu artinya menyatukan. Jadi dari yang banyak akhirnya menyatukan. Itu namanya tauhid, yaitu menyatukan, bukan mengesahkan gitu. Menyatukan. Jadi jika kita cari dalam kamus paling mudah cukup gunakan Google Translate juga, dari kata tauhid itu akan berarti bahwa dari yang banyak menjadi satu gitu. Bukan lawannya adalah syirik. Syirik itu berserikat itu. Sedangkan di dalam Yahudi mengesahkan itu bukan berarti lalu berlawanan dengan Tritunggal, enggak, atau berlawanan dengan Allah Esa yang Trinity gitu. Nah, ini maknanya yang tidak dimengerti sepenuhnya oleh Muslim tentang sejarah teologi Islam itu sendiri. Jadi begitu, Pak. Pak Saifuddin. Ya, ini saya banyak bantahan juga dari kalangan Kristen. Dan yang Bapak itu benar, itu menurut pandangan non-Muslim bahwa artinya unification yang pernah dijelaskan oleh Zakir Naik atau penyatuan. Apakah ini latar belakangnya ketika Muhammad menghancurkan 30 berhala lalu dibiarkan satu benda Hajar Aswad dan Ka'bah tetap berdiri? Iya, itu ya, memang itu pemahaman awalnya, maka mengesahkan. Di Ka'bah itu ada 360 berhala dan masing-masing suku itu datang ke Ka'bah itu dan menyembah patung mereka sendiri-sendiri. Suku ini berhalanya ini, suku Quraisy berhalanya ini. Lalu Muhammad pada tahun lupa, pada masa Fathu Makkah, membuka kota Mekah, lalu patung-patung yang selama ini disembah oleh suku-suku itu dihancurkan dan ditinggalkan satu, yaitu Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad inilah yang hasil dari tauhid yang diesahkan itu. Jadi itu yang saya baca dalam sejarah. Berarti kalau pengertian esa itu bukan penyatuan, itu secara logika bukan esa ya Pak. Kalau logika non-Muslim berpikir begitu. Nah makanya ini saya kadang-kadang bingung, mereka begitu. Ya masalahnya kan itu keyakinan saudara kita Muslim. Kita tidak bisa menghakiminya.
Saya hanya menjawab berdasarkan ilmu saya dahulu, ilmu yang saya pelajari dulu gitu. Jadi tidak untuk menghakimi itu, tetapi intinya mereka sebenarnya sama dengan pemahaman kita. Jadi bukan Allah itu esa begitu saja, tetapi hasil dari seluruh Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata, maka dari dewa-dewa yang banyak itu hanya satu yang yang harus tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah. Jadi bukan Pak. lagi Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata. Jadi begitu. Baik, Pak. Benar pemahaman Satu lagi, Bapak. Pak. Ya. Itu saya juga dapat pesan juga mengenai kata ahad, Pak. Ahad ini ada latar belakang Aramik, yaitu ekhad, arti dari jamak menjadi satu, Pak. Jadi sama seperti pengertian tauhid, seperti benar, Pak. Iya, benar begitu. Tapi baik, kan Pak. diskusi Pak Nandar, malam ini kita tidak sampai Pak. ke sana. Penjelasannya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Tuhan berkati. Baik, Pak Nandar, terima kasih. Oke, kita ke Pak Fernando. Fernando Sihaan, selamat malam, Pak. Ya, malam. Oh. Iya, Pak. Pak Saipudin. Terima kasih, Pak, kesaksiannya. Ya. Ini saya nih orang Kristen nih, Pak ya. Saya mau nanya sedikit. Mungkin saya dari kecil juga belum paham mengenai Islam. Pak, ini ada saya lihat di artikel itu bahwa orang terciptanya kera itu dari Muhammad mengutuk orang Yahudi ya, Pak ya. Apa itu betul ya, Pak ya? Kalau di dalam Quran. Enggak begitu maksudnya. Allah mengutuk orang Yahudi karena orang Yahudi itu. Halo? Ya, halo, Pak. Orang Yahudi itu, jadi Nabi Muhammad memperingatkan kepada orang Islam, janganlah kamu hai orang Islam seperti orang Yahudi yang tidak menghormati hari Sabat. Maka ketika mereka tidak menghormati hari Sabat, maka Allah mengutuk orang-orang Yahudi menjadi monyet hina. Itu monyet yang hina itu. Ya, jadi karena itu yang karena ada juga pendapat yang mengatakan Pak bahwa kera itu tercipta dari omongan Muhammad itu. Jadi penciptaan penciptaan monyet bukan karena kata-kata kutukan Muhammad itu. Sebelum kutukan Muhammad itu, sebelum muncul ayat itu, monyet sudah ada. Oh gitu ya, Pak. Jadi siapa yang berpendapat demikian? Itu lucu sekali. Orang yang nggak berpengetahuan, nggak tahu sejarah, bahwa monyet itu sudah ada sebelum Al-Quran ada, ya monyet sudah ada. Karena kan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, Pak. Kalau misalnya kita Oke, Pak. Ya, suara sinyalnya kurang bagus, terputus. Ya. Pak Saifuddin. Ya, baik. Pak Saifuddin. Ya, Pak. Halo. Siap. Salam. Dengar. Bisa dengar, Pak? Bisa. Jelas. Pak Saifuddin. Iya. Bisa dengar saya, Pak? Sebentar. Bisa, Pak, bisa. Lagi ada gangguan sinyal sebentar. Iya, ini lagi ada gangguan sinyal nih, mohon maaf ya teman-teman. Pak Saifuddin bisa dengar saya? Bisa. Oh ya. Oke, kita tadi terputus dengan Pak Fernando Sihaan. Jadi ini kita lagi upayakan supaya sinyal bisa stabil lagi. Nah, kita akan
sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, ya saya kembali perlu mengingatkan supaya diskusi kita tidak usah menghakimi kitab orang lain atau kelompok-kelompok orang lain ya. Jadi kita diskusi yang bisa mendapatkan manfaat ya, kita diskusi yang intelektual, kecuali itu dari agama lain mau masuk dan mau berdiskusi hal itu, nah itu berarti mereka yang mau bertanya atau mau berdiskusi, tapi kita tidak usah mengarah ke situ ya. Kita fokus aja dengan kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Jadi tidak ada yang bersifat menghakimi ayat-ayat dari kitab-kitab agama lain atau menghina atau juga kata-kata yang tidak pantas. Oke, kita ke Muslim sekarang. Muslim terdiam. Ya. Salam. Selamat malam. Selamat malam, Pastor. Malam, Pak. Silakan. Pak Saifuddin, selamat malam, Pak. Malam. Saya mau tanya, di Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 44 ayat 6 ada tertulis, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi yang saya pahami di sini bahwa si Tuhan orang Israel itu adalah Allah. Dan si Tuhan itu berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Bisa nangkap, Pak? Sebentar, Pak. Ini saya mau informasikan dulu ke teman-teman. Ya, mohon untuk tidak masuk dulu ya, soalnya ini jaringan lagi tidak stabil. Jadi tolong jangan masuk dulu. Nanti kalau sudah stabil baru nanti kami infokan ya supaya bisa masuk. Ya, oke. Udah bisa, Pak? Halo? Halo. Ya. Oke, saya ulang ya, Pak ya. Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, yang bisa saya pahami dari ayat ini adalah si Tuhan semesta alam itu, dia adalah Raja dan Penebus Israel. Dan dia adalah Allah. Tidak ada Allah yang lain selain pada si Tuhan itu. Dan si Tuhan itu berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Kemudian, kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 17-18, berkata, Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah Allah itu. Dialah Tuhan itu. Ya, ini kemudian kita lihat di Yohanes 20 ayat 27 sampai 29, Yohanes 27 sampai Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Di situ ada pengakuan dari Thomas yang datang dari isi hatinya, oh engkaulah Tuhanku dan Allahku. Dan di situ Tuhan Yesus berkata menyetujui, dia setuju kan begitu kan ya. Nah, jadi ini satu pernyataan juga yang mau saya sampaikan kepada Nandar. Nandar pernah nanya kan di mana Tuhan Yesus berkata dia adalah Tuhan. Nah, inilah ayat yang saya sampaikan khususnya di Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah Tuhan dan Allah. Nah, yang mau saya tanyakan sama Bapak, di kitab Injil juga ada diceritakan Tuhan Yesus datang lahir sebagai laki-laki. Nah, 600 kemudian di kitab Al-Hadid 3, tolong Bapak lihat, kitab Al-Hadid 3, di situ dikatakan
Dia yang Huwal awal. awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Terus? Iya. Jadi dia yang awal dan akhir. Jadi saya menilai bahwa Al-Hadid 3 itu mengulangi peristiwa pernyataan dari Tuhan Yesus yang terjadi di abad pertama itu kan. Jadi 600 kemudian diulangi oleh Al-Hadid. Nah, yang menarik di sini adalah kata jahir. Saya memeriksa kata jahir. Jahir itu artinya nyata. Seorang penolong yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Hadid 3 itu, dia yang awal dan akhir itu adalah seorang penolong yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti dia lahir. Artinya panca indera kita bisa merasakannya. Dan dia itu yang batin. Artinya secara hati nurani, kita bisa menerima keberadaan dan pengajarannya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Berarti dialah yang layak jadi hakim. Karena hakim harus mengetahui segala sesuatu. Nah, saya mau tanya pendapat Bapak tentang Al-Hadid 3 ini. Tolong saya dikoreksi. Terima kasih. Ya, kalau kita memundurkan Alfa dan Omega, lalu kita cari lari mundur kepada zaman Al-Quran, karena masa beda zaman antara Al-Quran dengan Alkitab ini 600 tahun baru muncul Al-Quran. Nah, Al-Quran menulis bahwa Alfa Omeganya Yesus Kristus itu tidak dengan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 tadi, bahwa Yesuslah Alfa dan Omega. Orang-orang Kristen yang masuk Islam itu tidak pernah menyinggung ayat ini, karena ayat itu, yaitu Al-Hadid ayat 3 itu akan merujuk kepada Yesus adalah Alfa dan Omega. Karena juga di Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham aku telah ada. Artinya Yesus ini sudah ada sebelum Abraham ada. Lalu dikuatkan lagi di Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega. Pak Yusuf, tolong bacakan saya 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat berapa, Pak? 20. Ayat 20, oke. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kita lihat di bagian belakang dari ayat ini, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus itu yang dipermasalahkan oleh orang-orang agamawi, masa Tuhan mati, masa Tuhan disalib, kenapa Tuhan tidak bisa membela diri? Nah, ini poin penting dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah hidup yang kekal. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bisa kita lihat bahwa setelah disalib, Yesus hidup kembali, dan sampai sekarang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan bahwa Yesus setelah bangkitnya itu mati lagi. Enggak ada. Semua nabi, semua pemimpin agama, semuanya itu mereka hidup kemudian dia mati. Mereka tidak bangkit lagi. Sementara Yesus hidup sampai hari ini masih hidup. Nah,
Ini yang mau ditegaskan oleh 1 Yohanes 5 ayat 20 itu. Nah, kalau saudara-saudara muslim bertanya, masa Tuhan Yesus mati? Tunjukkan kepada saya di manakah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus mati dan tidak bangkit lagi. Seluruh ayat Al-Quran mengatakan bangkit hidup kembali. Bahkan di An-Nisa ayat 158, Yesus naik ke langit, jadi diangkat hidup-hidup. Nah, kalau Yesus itu diangkat hidup-hidup, dan sampai sekarang tidak disebut kematiannya. Kalau begitu Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Ditujukan kepada surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 3, jelas sekali Yesus itu adalah yang Alfa dan Omega. Huwal awwal wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat itu setara. Ayat itu sama dengan Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, dia adalah Alfa dan Omega. Jadi sampai sekarang Yesus itu hidup. Jadi kami orang Kristen tidak menyembah Yesus yang mati, yaitu yang dimati dan dikuburkan itu. Kami tidak menyembah kematiannya, tetapi kami menyembah Yesus karena dia hidup kembali. Demikian jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, Pak. Enggak salah. Terima kasih. Enggak salah. Ayo, Jadi baik. kata jahir itu, saya sudah periksa, itu artinya dia penolong berjenis kelamin laki-laki. Berarti kan dia nyata. Berarti dia lahir. Seperti diceritakan oleh tentang kelahiran Yesus kan. Jadi itu kan ada tertulis dalam itu Pak Yusuf. Halo, Pak? Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Kita Ya, pindah oke, ke oke. Pak Tony. Ya, makasih. Oke, Pak Tony. Selamat malam, Pak Tony. Ya, Ya. Shalom. astagfirullahaladzim. Abi, saya lihat gitu. Saudara saya ini bagaimana? Aduh. Di sana sudah siang, kita malam di sini. Aduh, Pak Tony Bastaman ini. Astagfirullahaladzim. Saya lihat Haleluya. judulnya. Saya lihat judulnya, wah ini lagi goncang imannya. Ya, selamat malam semuanya. Jadi kalau saya Selamat malam. melihat dari Oke. sejarah, saya melihat dari sejarah murtadin, kita lihat zamannya Yusuf Roni. Dia dipenjara 7 tahun hanya untuk menjadi murtadin. Itu penderitaan yang luar biasa. Ada beberapa juga tokoh-tokoh lain, seorang dokter saya lupa namanya, yang bikin buku babi haram, babu halal. Akhirnya dia bersuaka di Los Angeles, baru meninggal. Ada beberapa juga tokoh-tokoh yang lain dianiaya semuanya karena memang mengikut Yesus itu wajib dianiaya. Ada beberapa juga yang balik lagi kenyataannya seperti Ki Gendeng Pamungkas, kita ingat ya, kesaksiannya luar biasa karena dia diteror, bom bensinnya mau dibakar, anaknya mau yang anak perempuannya mau diculik, balik lagi dia. Ada juga ketua FPI. Nah, kalau kita belajar dari semua ini, semua ada waktunya. Waktu Abi datang ke San Francisco, saya kaget-kaget, ini orang dari mana ini? Saya bilang mengeluarkan ayat-ayat yang saya tidak pernah belajar. Ustadz saya beda ngajarinya yang baik-baik aja. Nah, semua ada waktunya. Jadi semua daripada kalau kita perhatikan, semua murtadin itu akan dianiaya. Bahkan Pak Yusuf Manahulu pun diteror kemarin. Katanya menjadi jualan murtadin. Saudara kekasih saya berbicara dari awal sejarah murtadin. Semuanya yang murtadin itu akan dianiaya karena firman Tuhan mengatakan barang siapa mengikut Yesus, bukan agama Kristen, yang mengikut Yesus wajib menderita seperti Yesus Kristus. Ya, serangannya bukan dari sebelah saja, dari dalam pun ada. Ya, Yesus yang selalu mencobai itu bukannya orang nggak percaya,
ahli Taurat pun ahli Taurat pun mencobai dia ya. Cuma jadi sebelum saya lanjut lagi, kalau boleh saya ambil tolong Pak ditayangkan Kisah 2 ayatnya yang ke-37 Kisah 2 ya, Kisah 2 ayat supaya 37. Kisah 2 ayat 37. Sebentar Pak Tony, kita tampilkan Pak. Kisah 2 ayat 37. ya, Oke. Oke, di layar saya bacakan apa Bapak yang baca, Pak? Iya, boleh, Pak. Oke, ketika bukan. mereka 17, mendengar 17, sorry 17. Kisah 2 17. Kisah 2 ayat 17, oke. Iya. Oke, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, ini sedang digenapi ya. Di Joel juga ayatnya sama di Perjanjian Lama. Jadi kalau ada kemarin dikatakan mimpi atau visi itu bohong, tidak alkitabiah, jelas ini Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang sedang ada di mana-mana. Saya baru pulang dari Pakistan, saya pulang dari Kuwait, Qatar, dan ke Qatar sampai ke Turki. Saya melihat mereka dikasih mimpi dan visi di gereja. Saya khotbah mengenai ini di gereja. Mereka katakan sehari saya di 3 gereja. Besoknya pada nelpon, pastor katanya jemaat saya melihat visi dan mimpi, taubat total. Ada orang Islam ketok gereja di Pakistan itu, orang Islam ngetok gereja itu nekat gitu ya. Ada Taliban yang akan memancung. Saya melihat Isa Al-Masih, siapa dia? Nah, jadi sekarang ini pergerakan penggenapan Roh Kudus, ya. Jadi kalau sedang ada ini gelombang, saya 3 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia, ketemu dengan MB, Pak Saifuddin bilang 2 juta 1 tahun bertobat underground church. Moko Ginta bilang 1 tahun 1 juta, sekitar 40 juta. Sekarang pedang bermunculan karena Roh Kudus sendiri sedang menyatakan. Jadi penggenapan firman Tuhan. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Jangan coba-coba itu siapa yang mengatakan itu tidak ada MYM. Anda berhadapan dengan Roh Kudus, bukan berhadapan dengan Yusuf Manahulu, bukan pendapat dengan Pak Ibrahim, dengan para murtadin. Ya, walaupun dia mengklarifikasi, hati-hati, ini pekerjaan Roh Kudus tertulis di Alkitab, ya dan amin. Jadi kembali lagi, ya kalau seumpamanya kita digoncang, memang digoncang, semua juga digoncang. Apa saya di Amerika tidak digoncang? Saya juga sedang digoncang, di attack. Jadi kembali lagi wajib. Jadi tantangan kita bukan dari orang luar saja, dari dalam pun pasti ada maju terus. Itu pertamanya. Nanti ada satu lagi itu whole picture-nya ya. Whole picture-nya buat Paman Hulu. Mengenai iman kita memang satu lagi. Emas itu tidak takut dibakar. Semakin dia dibakar semakin murni. Nah, semuanya kan sedang dibakar. Kita tidak ada yang sempurna juga. Kita harus sedang dibakar, dimurnikan. Jadi mari kita nyatakan kebenaran terang itu dibukakan. Saya serahkan dulu, nanti ada satu pertanyaan buat Pak Yusuf Manahulu dan Pak buat Abi mengenai goncangan-goncangan di akhir zaman. Saya jawab dulu Pak. Artinya begini, memang saya sendiri sangat sedih, cukup prihatin. Bukan sedih karena saya dikata-katain atau dihina atau dijatuhkan, tidak. Saya sangat sedih karena ini kan membahayakan kepada orang yang menghakimi gitu loh, orang yang menilai secara tidak benar gitu. Dan saya ingin mengatakan bahwa di dalam Alkitab, ingat baik-baik, yang menyalibkan Tuhan itu ahli Taurat. Nah, orang-orang yang selalu merasa pintar dengan teologi, merasa pintar dengan Alkitab, ini tanpa disadari ini dari Alkitab loh. Ini bukan suatu pendapat di akhir zaman. Dari Alkitab sudah ditulis dengan jelas bahwa ahli-ahli Taurat lah yang selalu menentang Tuhan Yesus, yang selalu melawan kuasa Roh Kudus.
Ya, yang selalu melawan kuasa Roh Kudus. Yang terjadi di dalam kehidupan murtadin itu karya Roh Kudus. Itu bukan karya dari Yusuf Manubulu, bukan. Itu karya Roh Kudus. Dan tanpa disadari, saya sedih karena saya mengasihi teman-teman siapapun dia, bahkan yang menghina, menjatuhkan, menghakimi, saya mengasihi mereka. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa ahli-ahli Taurat tanpa disadari itu selalu menjadi alatnya setan. Ya, itu harus hati-hati teman-teman. Ya, karena apa? Karena merasa pintar teologi. Padahal mereka sementara menentang Roh Kudus. Itu sebabnya tolong diingat baik-baik di dalam Alkitab. Dari 12 rasul anak domba tidak ada satupun ahli Taurat yang dipilih Tuhan. Ya, jadi ini saya sebagai rekan hamba Tuhan, saya mengasihi siapapun Anda. Ya, sudah seharusnya kita sebagai rekan-rekan hamba Tuhan saling bersatu, saling mengasihi, saling mendukung. Ya, jangan membiarkan iblis semakin menari-nari di atas tujuan Tuhan, yaitu supaya Injil bisa menyelamatkan banyak jiwa. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada Pak Tony yang sudah menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini, dan saya menambahkan seperti itu. Jadi hati-hati ya, supaya jangan kita buat iblis itu menjadi tertawa, menjadi menari-nari di atas tujuan Tuhan yang ingin menyelamatkan banyak jiwa, ya. Karena apa manfaat daripada penghinaan-penghinaan atau penghakiman-penghakiman yang diberikan kepada murtadin-murtadin, kesaksian, ya? Apa manfaatnya? Manfaatnya itu hanya menghentikan karya Roh Kudus. Manfaatnya Roh Kudus itu tidak hanya bisa ingin ditahan, Pak. membatasi supaya Roh Kudus tidak bisa bekerja. Iya. Gitu, Pak. Ya, mungkin Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi ke Pak Tony atau Pak Saifuddin, silakan, Pak. Ya, Saudara Tony, kita ini kan murtadin, Pak Tony, gitu. Biarkan saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan saja ahli-ahli doktrin, ahli-ahli teologi itu ngomong semaunya, tetapi kita harus terus membawa jiwa. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini bukan murtadin abal-abal, bukan karena karena ingin dikenal gitu. Saya sudah terkenal dari dulu waktu saya di Muslim. Dan kalau saya ini jadi orang Kristen, kalau saya bunuh itu orang, Pak. Saya benci sekali manusia kayak begitu. Tetapi ini urusannya kita ini sudah bertobat terima Yesus gitu. Lah kalau saya lihat Pak Yusuf Manupulu ini orang Kristen pendeta yang sudah dibunuh sama Tony Bastaman preman itu. Iya, sekarang Tony Bastaman itu sudah bertobat. Ini masalahnya gitu. Tetapi mari kita tetap mendoakan mereka. Jangan sampai menggunakan alat-alat mereka hanya untuk berbicara yang tidak produktif. Kalau nggak bisa ngomong, berhenti ngomong. Jangan komentar semua dikomentarin, pendeta ini dihina, pendeta itu diejek, yang gemuk dihina, yang kurus dihina. Nggak usah. Ini kita sedang membangun Indonesia bagi Kristus. Kita harus memenangkan Indonesia ini agar kejahatan-kejahatan manusia yang tidak mau bertobat itu kembali kepada Tuhan. Kan itu urusan kita sekarang. Terima kasih tambahan saya. Iya. Terima kasih. Di poin satu lagi, tadi Abi bilang mengenai banyak teolog-teolog berdebat di sana. Waktu saya ditanya sama di Tanpa Ragi, menurut Pastor Tony bagaimana? Jangan menurut saya, Alkitab mengatakan hanya ada satu hakim, katanya, yaitu Yesus Kristus, yang hakim satu-satunya di Al-Quran, Isa Al-Masih yang akan menghakimi seluruh dunia. Nah, jadi kembali lagi, memang penghakiman sedang dimulai di rumah Allah, ya, sedang ditelanjangi juga gereja-gereja yang swang swing ke kiri dan ke kanan sekarang ini. Di Amerika lebih jelas, 80% orang percaya, saya ulangi, 80% orang percaya di Amerika sudah tidak ke gereja. Kenapa? Yesus nggak salah, Alkitab nggak salah, Bible.
Yang salah gereja. Saya punya datanya kalau nanti mau lanjut. Ya, ada apa dengan gereja? Satu, suka menghakimi. Dua, munafik. Ketiga, UUD. Keempat, eksklusif di dalam sendiri. Jadi orang tersandung. Ngapain tidak seperti Yesus gereja itu, jadi mereka mundur. Nah, sekarang juga gereja juga sudah ditegur yang tidak benar-benar, kata Pak Saifuddin, jadi batu sandungan. Sekarang gereja juga pada bertobat supaya semuanya dengan Pak COVID-19 ini yang sudah jauh dari Tuhan, oh benar firman Tuhan, yang salah gereja bukan Tuhannya, bukan Bible-nya, pada kembali lagi. Dan gereja juga sedang bertobat, saya pun harus bertobat. Mari kita sama-sama jadi terang, bukan untuk memperdebatkan seperti Abi di apologetik. Kita terang aja, itu mah udah biasa. Penderitaan mah memang salib kita gitu ya. Kita kan harus memikul salib, amin nggak Abi? Ya, bukan memandang salib. Banyak di gereja diajar pandang salib, tidak ada. Pikul salib itu, bukan dipandang. Ya benar juga, memandang salib itu Yesus itu baik. Tapi kata Yesus, jangan dipandang aja, salibku dipikul, diberitakan. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan bahasa rohnya, tetapi berani memberitakan Injil. Itu orang penuh dengan Roh Kudus. Bahasa roh mah itu mah untuk kita menguatkan. Tanda orang penuh dengan Roh Kudus itu berani. Bukan saya di Amerika aja, dulu juga di Indonesia saya berani juga, di sini juga ya. Jadi kembali lagi, mari kita bulatkan ya. Kita harus bertobat, penghakiman dimulai di rumah Allah. Kita pun sedang diuji, digoncangkan. Tetapi emas tidak takut dengan api, semakin kita dibakar semakin murni. Oke, maju terus para murtadin, para pahlawan Kristus. Tadi juga ada satu lagi. Banyak yang mundur-mundur karena belum berakar tuh. Seperti, ya maaf ya, tokoh-tokoh dari FPI juga, ada lagi artis juga. Siapa Nur Afti Octavia itu pernah KKR bersama saya dulu ya. Masuk lagi, mundur lagi karena belum berakar, sudah diangkat-angkat. Bahaya juga itu karena ya itulah peperangan rohani kita ya. Tapi kembali lagi, mari sekarang ini zamannya Roh Kudus bekerja. Jangan takut Roh Kudus bekerja. Siapakah yang akan berbantah dengan kita? Karena Tuhan berserta kita. Siapakah lawan kita? Haleluya. Alhamdulillah, puji nama Tuhan. Ya. Oke, teman-teman, itu dari Pak Tony luar biasa sekali ya. Dan bagi teman-teman juga bisa subscribe channel dari beliau, Murtadin for the Nation ya, Murtadin for the Nation ya. Karena banyak konten-konten yang bagus yang beliau hadirkan. Itu bukan untuk cari subscribe, teman-teman ya. Itu untuk supaya berita Injil makin menyebar ke seluruh dunia. Jadi jangan biarkan pikiran kita dikuasai dengan kedagingan. Biarkan buka hatilah, berserah penuh kepada Roh Kudus supaya kita bisa sinergi dengan Tuhan. Kita bisa sepikir dengan Tuhan, mengenakan pikiran Kristus ya. Jangan seperti tadi sudah disampaikan, jangan kita berani untuk menyesatkan orang, tapi kita berani untuk menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain supaya mereka semua dibawa kepada kerajaan surga ya. Kita ini, siapa manusia kita ini kok begitu sombong, merasa paling benar dan menyesatkan orang lain. Itu hanya setan itu yang begitu, teman-teman. Tidak ada yang dari Roh Kudus, itu tidak ada seperti itu. Itu hanya setan kok yang merasa lebih bisa dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih pandai dari orang lain. Tapi tanpa disadari mencegah jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Mereka dapat penglihatan, itu kuasa Roh Kudus, bukan mereka dapat penglihatan dari supermarket atau dari mall, tidak. Roh Kudus yang bekerja menjumpai mereka. Oke, terima kasih Pak Tony atas satu lagi ya, kita tidak teleponnya. Kita tidak berkompetisi. Ya, Pak silakan. Yusuf Manulu bagiannya, Pak ini bagian apologetik. Saya mau bersaksi, tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa mengalahkan Yesus. Amin. Serakas bagian saya membuktikan gitu ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan ketika segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepadanya, dan kita murid-muridnya mendemonstrasikan. Haleluya. Tuhan, thank you. Amin. Oke, Pak. Bye-bye, Pak. See you next time. Iya, meragukan pertobatan saya, dan saya tahun ketiga melihat suatu saat saya masuk penjara. Saya sudah melihatnya. Jadi kalau ada orang yang meragukan penglihatan saya, itu urusan dia, nggak usah ini.
nggak usah komplain dengan saya, gitu. Tapi saya melihatnya, bagaimana saya masuk penjara suatu saat, tetapi selama belum masuk penjara saya nggak berani ngomong, saya diam saja, saya nggak berani cerita, nanti saya dibilang, oh itu penglihat palsu, gitu. Saya paling takut. Kenapa? Karena saya dari Muslim, gitu. Nah, kalau ada yang meragukan, ya nggak apa-apa. Ada yang meragukan melihat Yesus di Ka'bah, itu pengalaman pribadi orang. Kita nggak bisa menghakimi orang dengan pengalaman orang itu. Gitu. Ini lucu kalau ada hamba Tuhan, lalu bikin cerita sendiri, meragukan keimanan kami, orang-orang yang bertobat karena Yesus. Gitu. Ya, bagaimanapun kita bersyukur semuanya. Terima kasih hambanya dan pendengar yang baik. Tolong Pak Pendeta Tony itu orang pelayanan dengan uang sendiri gitu. Mungkin ada penonton di Amerika, bantulah saudara saya ini. Bukan ini, saya kalau minta bantuan untuk teman, saya berani ngomong. Tapi untuk diri saya sendiri, saya nggak berani ngomong, Pak Tony. Itu Ya, hamba Tuhan nanti luar saya biasa, yang ngomong Pak. Kalau untuk saya ke Amerika, gitu. Tolong bantu kalau ada yang berkelebihan, teman-teman di Los Angeles, di Las Vegas, atau dimanapun, hamba Tuhan ini dia pergi kemana-mana pakai uang pensiunnya sendiri, gitu, pakai uangnya sendiri, dan hidupnya sederhana di apartemen kecil, gitu. Tetapi dia semangat penginjilannya karena dia murtadin itu tadi, gitu. Saya tidak menemukan orang hamba Tuhan yang sesederhana beliau dan ngomong kemana-mana. Dan selama saya ada di Amerika dengan beliau nggak berani ngomong, gitu, nggak berani menampakkan diri, gitu. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus tetap memakai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih hambanya. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Tony ya. MTH, Pak, MTH melayani tanpa honor. MTH gelar saya ini. MTH melayani tanpa honor. Hebat. Haleluya. Haleluya. Ya, saya tadi Pak Saifuddin bilang kalau untuk dirinya sendiri dia tidak berani untuk minta dukungan dana, ya. Tapi saya yang mintakan, ya, teman-teman. Anda yang diberkati dengan pelayanan Pak Saifuddin, Anda yang diberkati dengan apa yang disampaikan, kesaksian-kesaksian beliau, didukung. Hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan yang berada di garis depan, yang rela mempertaruhkan segala-galanya, bahkan nyawanya pun rela dipertaruhkan demi nama Tuhan Yesus. Sudah sepatutnya lah saya mengajak kepada semua teman-teman untuk dukung beliau, ya. Di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Silakan teman-teman salurkan persembahan Anda ke rekening beliau supaya Injil bisa disebar semakin banyak dan banyak orang yang mengenal kasih dari Tuhan Yesus Kristus, supaya banyak jiwa yang bisa mengalami kebaikan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Tony. See you next time, Pastor. See you next time. Oke. Abi, Bye-bye. lanjut terus, Abi ya. Oke. Salam nih buat si Ayu sama anaknya baru ya, kongres ya. Anaknya Iya, doang, iya. yang kedua. Iya, dan berkati. Iya, iya. Oke, kita pindah ke PD. PD, selamat malam. PD, Shalom, selamat malam. PD bisa dengar? Halo? Handsetnya coba dicabut dulu, PD, supaya bisa masuk, suaranya bisa terdengar. PD. Oke, sekarang. Halo. 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 Iya, halo. Ya, Shalom Pak Saifuddin. Shalom. Iya, iya saya tertarik ya dengan apa namanya
Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 36 ya. Ya. Iya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu di situ kalau saya baca, ya jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menjadi Lord and Christ ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau menjawab bahwa itu maksudnya adalah salah satu gelarnya Yesus itu adalah Lord of Israel. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Israel itu kan sebenarnya adalah suatu bangsa ya, bangsa dan berikut juga para nabinya. Dan kalau menurut saya itu kalau memang dari sudut pandang manusia atau perspektif manusia itu adalah pengakuan Petrus. Tapi kalau saya melihat dari sudut pandang ilahi ya, bahwa pengakuan Petrus itu sebenarnya adalah pengakuan Roh Kudus sendiri. Karena Petrus itu ketika mengakui hal itu atas dorongan Roh Kudus. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bersandar pada iman para rasul, iman yang apostolik, harusnya kita bersandar pada ayat ini. Yesus itu adalah Lord of Israel. Nah, siapakah Lord of Israel itu sendiri? Kalau menurut saya, untuk mungkin teman-teman Muslim juga mengetahui ya, kalau kita bicara Lord of Israel, itu tidak ada kemungkinan lain selain Yahweh itu sendiri kalau menurut saya. Gitu. Jadi ya ini mungkin kalau dari sudut pandang manusia mungkin ini adalah pengakuan Petrus ya. Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang yang ilahi, ini sebenarnya ada pengakuan Roh Kudus sendiri atas keilahian Yesus itu sendiri. Gitu sih Pak Saifuddin paling yang saya sempat melihat Alkitab, dan saya menemukan ayat ini ya memang pas, itu memang adalah suatu pengakuan iman rasuli yang harus kita sama-sama kompak, bahwa itu adalah pengakuan iman Petrus yang harusnya menjadi seluruh umat Kristen tahu bahwa ya dia adalah Lord of Israel sendiri dan Mesias itu sendiri. Seperti itu paling. Gitu. Oke. Pak PD, silakan Pak Saifuddin, mau ditanggapi Pak? Ya, saya kira cukup jelas itu karena ini bukan mengangkat Tuhan kalimat itu. Yesus itu ya sudah Tuhan, bukan diangkat menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Yesus adalah segala-galanya. Dia sudah awal, dia Alfa dan Omega. Dia sudah lebih dulu daripada Abraham. Yesus itu sudah menunjukkan kuasanya, dan dia adalah raja. Dia juga adalah penasehat ajaib, karena nasihat-nasihat yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya dan sekarang dinampakkan pada pribadi Yesus sebagai juru selamat itu sendiri. Jadi itu ya, jadi itu memperkuat ketuhanan Yesus. Jadi penjelasan saudara tadi, jadi saya tidak perlu memperpanjang tangkapan itu supaya momennya tidak hilang. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, maksud saya sebagai tambahan Pak, maksud saya lebih menganggap bahwa itu bukanlah sekedar kesaksian Petrus saja, tapi adalah juga kesaksian Roh Kudus. Di mana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu, setelah Pentakosta, Petrus mempunyai keberanian untuk menyatakan itu kepada seluruh orang Israel yang ada di situ. Bahkan kalau menurut sudut pandang saya itu adalah kesaksian Roh Kudus sendiri atau Roh Allah sendiri, seperti itu paling Pak Yesus sama Pak Saifuddin. Nah, seperti itu. Ya, oke.
Baik Pak, jadi itu kan latar belakangnya bangsa Israel kan tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Makanya itu peneguhan dari Roh Kudus yang menyatakan kepada bangsa Israel bahwa apa yang mereka tidak percaya itu adalah Tuhan gitu loh. Itu pernyataannya itu arahnya konteksnya seperti itu. Karena bangsa Israel kan terus menyangga kamu hanya seorang manusia tapi menyamakan dirimu dengan Allah gitu. Nah, makanya dengan adanya kebangkitan itu Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa Israel bahwa memang Dia Tuhan gitu loh. Yang kamu bilang bukan Tuhan itu memang Dia adalah Tuhan, dijadikan Tuhan itu dalam pengertian memang memang Dia adalah Tuhan gitu, Pak. Oke, Pak, terima kasih ya. Ya. Shalom. Oke. Shalom, Pak. Oke, kita Pak Saifuddin ini masih ada banyak yang antri nih, Pak. Bapak bisa ini sampai jam berapa Bapak ini bersedia, Pak? Iya, itu Ini yang masih sangat banyak yang antri, Pak. cabai, yang nandang, kenapa nggak muncul ketika Halo, suaranya hilang, Pak. Iya, kenapa si Nandar, si Cabe nggak berani ngomong ketika saya mau bertanya? Kok nanya melulu? Iya. Iya, mereka hanya Oke, Pak, bertanya. ini Sekarang saya yang nanya. Iya. 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 Oke, kita tunggu ya kalau misalnya si Nandar atau Pak Cabe mau masuk silakan ya. Oke, saya perlu sampaikan buku Pak Saifuddin Ibrahim sangat bagus bagi umat Kristen, umat Tuhan untuk memilikinya karena itu hal-hal yang sangat penting bagaimana menjaga iman, bagaimana memahami dasar-dasar agama, ya itu sangat perlu untuk kita menambah pengetahuan dan menambah semangat kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus ya. Jadi buku-bukunya Anda bisa temukan bisa hubungi nomor handphone 083 8827 0696. Ya saya ulangi 0853 8827 0696. Itu hanya chat ya, chat only ya, untuk chat aja. Jadi tolong tidak menelpon ke situ karena adminnya tidak memungkinkan untuk terima telepon ya, untuk WA saja ya, untuk chat only. Oke. Kita ke Pak Zakar Naik. Selamat malam Pak Zakar Naik. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak Yusuf dan malam, Pak. Abi. Salam. Ya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya. Saya cepat-cepat aja karena Amen. masih banyak yang Terima kasih. ngantri. Saya punya satu tanggapan sama satu pertanyaan. Semuanya masih menyangkut topik kita, agama, akal, dan logika gitu Pak. Jadi tanggapan saya sendiri juga baru tahu Pak, kalau di dalam Quran itu nggak ada ayat soal siksa kubur itu kan. Terus terang aja saya agak kaget juga loh, nggak ada ayatnya, tapi kok kenapa itu bisa digembar-gemborkan gitu kan Pak. Nah itu tanggapan saya aja. Terus yang pertanyaan saya ini juga masih menyangkut soal logika dan akal sehat juga gitu ya. Jadi mohon maaf saya bertanya, Al-Quran ini luar biasa Pak. Saya sedang membaca literatur juga referensi-referensi, sementara ini juga sedang saya baca, dan saya menemukan fakta bahwa Al-Quran itu luar biasa Pak. Maksudnya luar biasa klaimnya itu. Kalau kita baca, saya memperbandingkan Pak, ketika Rasul Paulus pertama kali ketemu dengan Yesus, itu Yesus memperkenalkan diri, gitu kan? Nah, pas Paulus nanya, kamu siapa? Yesus memperkenalkan diri. Tapi pertanyaan saya itu, dari mana Baginda yang mulia Muhammad itu tahu kalau yang datang itu adalah Jibril gitu kan? Karena di akal sehat saya itu saya mikir harusnya kan memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Sedangkan yang saya baca, semua literatur referensi yang saya baca, justru Baginda Muhammad itu dia taunya itu Jibril.
bukan dari yang sosok yang datang itu yang memperkenalkan diri, tapi taunya dari Warakah bin Naufal gitu Pak ya kalau nggak salah. Demikian mungkin ada jawaban gitu, karena ya terus terang aja saya bingung. Coba saya berpikir dengan logika, dengan akal gitu kan. Loh kalau dia nggak memperkenalkan diri, dari mana Muhammad tahu kalau itu Jibril gitu kan. Sedangkan yang bilang kalau itu Jibril adalah Warakah binti Naufal. Terus apakah Warakah pernah tahu Jibril itu kayak gimana sosoknya sampai Warakah bisa berklaim bahwa itu adalah Jibril? Terima kasih Pak. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai tahun ketiga malaikat itu belum dikenal namanya Jibril. Bahkan Allah itu belum dikenal dari tahun-tahun pertama. Allah itu baru dikenal setelah tahun ketiga kenabian. Itu pendapat para mufasir, termasuk pendapat Quraisy Shihab, ahli tafsir terbaik di Indonesia ini, lulus cum laude dari negeri Arab, bahwa Quraisy Shihab berpendapat seperti itu. Jadi ketika Khadijah bercerita tentang Muhammad bertemu dengan menceritakan bagaimana Muhammad bersemedi di Gua Hira, lalu Waraqah bin Naufal bilang malak, artinya bahwa itu malaikat, malak. Belum disebut Jibril, belum disebut siapa namanya. Muncul setelah itu barulah dikenal dengan Jibril gitu. Nah, bisa kita buka itu sejarah, karena sejarah Islam itu sejarah yang paling lengkap dan bahasa paling bagus ya, bahasa Arab itu sendiri. Bisa dibuka seluruh literatur Islam itu enak dibaca, apalagi dengan kecanggihan teknologi hari ini, bahwa sejarah Islam itu makin bisa dibuka. Al-Quran dengan bebas kita baca, kemudian buku-buku hadis dengan bebas dalam terjemahan apapun bisa ditemukan sekarang itu, kecanggihan teknologi yang luar biasa. Jadi begitu Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, Salam Pak, iya. salam. Salam. Baik Pak Zakar, terima kasih Pak Zakar Naik. Oke, kita pindah ke Ibu Pinta. Selamat malam Ibu Pinta. Itu kalau saya baca itu, makanya saya ketawa dari tadi tuh, namanya Jakar Naik. Jadi Jakar yang bukan Jakir Naik. Ya, kalau Jakir Naik kan dari luar negeri Pak. Kalau di Indonesia Jakar Naik Pak. Iya, Jakar itu kemaluan laki-laki Pak. Iya, iya. Iya. Ya, dia pakai akun. Iya, iya. Oke, ke Ibu Pinta. Selamat malam Ibu Pinta. Selamat malam Bapak Pendeta Yusuf. Malam Ibu, silakan Ibu. Selamat malam Pak Saifuddin. Selamat malam Bu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak, saya mau cerita dulu. Pertama saya tahu Bapak Saifuddin Ibrahim ketika Bapak mau sidang terakhir itu yang pada akhirnya masuk penjara. Ada masuk WA ke grup Pak, bilangkan mohon dukungan doa kepada Bapak Pendeta Saifuddin karena akan vonis terakhir supaya vonisnya ringan. Ternyata Bapak, saya dengar terakhir Bapak masuk penjara 4 tahun. Kami bareng-bareng doa Pak, supaya Bapak diringankan. Ternyata Bapak masuk penjara juga. Jadi saya berpikir gini, apa Tuhan tidak dengar doa kami ya? Gitu Pak. Tapi saya akhirnya berpikir, rancangan Tuhan kan lebih baik. Setelah saya dengar pula Bapak akhirnya waktu di penjara
bisa membaptis beratus-ratus orang. Wah, inilah rupanya rencana terindah Tuhan buat Bapak Pendeta. Jadi saya tidak merasa sedih walaupun Bapak masuk penjara karena banyak jiwa-jiwa yang Bapak selamatkan. Itulah akhirnya saya jadi berusaha untuk ini kenal Bapak lagi melalui channel-channel Bapak, melalui channel yang Kristen-Kristen. Akhirnya saya kenal bahwa Bapak adalah memang petangguh lah, seorang murtadin petangguh lah di dalam memberitakan Injil keselamatan, karena sudah beratus-ratus bahkan ribuan mungkin orang yang sudah Bapak baptis. Itulah dulu Pak cerita saya. Sekarang saya mau masuk ke saya pengen rancangan Tuhan, ternyata rancangan yang terbaik dan terindah tadi untuk Bapak. Ya Pak. Ya. Iya, selamat melayani terus Pak. Kiranya Tuhan tetap berikan Bapak kekuatan, berikan Bapak kesehatan. Iya, saya mau bertanya Pak, ada pertanyaan mengenai di ayat Alkitab Pak yang mengatakan bahwa dosa sebesar apapun bisa diampuni, tapi dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Saya kurang memahami Pak, tolong Bapak jelaskan apa itu dosa terhadap Roh Kudus. Terima kasih Pak. Ya. Dosa terhadap Roh Kudus itu adalah nurani kita ini mengatakan sesuatu yang benar tetapi selalu kita lawan. Bahkan penginjilan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Bapa yang membawa orang, tidak ada yang datang kepadaku. Jadi Yesus Kristus menjelaskan bagaimana menistakan Roh Kudus itu. Jadi kita orang-orang yang percaya yang bekerja di ladang Tuhan itu jangan sampai menistakan Roh Kudus. Artinya panggilan Tuhan di dalam hidup kita juga jangan dianggap main-main atau menyepelekan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Ya. Jadi sama dengan bahwa saya sudah mengenal Yesus Kristus karena pertobatan ini. Nah, jangan sampai saya yang sudah bertobat ini lalu mempermalukan Tuhan, lalu tidak mau tunduk kepada kuasa Roh, tidak mau tunduk dengan panggilan Tuhan, bahkan menyepelekan panggilan Tuhan itu sehingga dia tidak mau datang kepada Yesus. Padahal Tuhan sudah memanggil kita. Nah, orang-orang yang keras kepala seperti itu sama dengan menentang Roh Kudus. Gitu. Lebih parah lagi adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah suka menghakimi hamba Tuhan yang lain, itu Roh Kudusnya kemana? Kok sampai melakukan hal-hal semacam itu? Nah, itu namanya salah satu menghujat Roh Kudus. Gitu. Jadi itu Bu. Gitu. Ya Pak, berarti ada pendeta yang juga menghujat Pak Yusuf Manubulu yang mengatakan jual murtadin, ya Pak, itu juga dosa terhadap Roh Kudus Pak? Saya hanya mengatakan ini, tetapi saya tidak mengatakan itu menghujat Roh Kudus. Biarkan yang tahu persis itu adalah Roh Kudus itu sendiri, artinya Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau saya harus mengatakan seperti itu, nanti saya akan dihujat lagi oleh orang, dihina lagi oleh orang. Saya nggak berani Bu, begitu. Apalagi saya itu siapa sih saya Bu? Saya ini hanyalah orang yang baru bertobat, nanti akan dihina lagi oleh orang. Saya takut Bu, gitu. Jadi kalau selama misalnya ini saya kalau ada pendeta yang dekat dengan saya, lalu dia menceritakan kejelekan pendeta lain, itu langsung saya tidak mau bersahabat dengan pendeta macam begitu. Karena suatu saat dia akan menghina saya, dia akan memalukan saya kepada pendeta lain. Maka saya stop langsung orang yang mau
menjelek-jelekkan pendeta lain. Saya dulu ada orang yang jelek-jelekin pendeta Gilbert. Saya belum kenal persis dengan pendeta Gilbert pada waktu itu. Tetapi begitu dia jelek-jelekin pendeta Gilbert, itu ada pendeta dari Batam, sampai saya tidak mau lagi khutbah di gereja dia. Sampai hari ini. Gara-gara dia jelek-jelekin pendeta Gilbert. Gitu. Jadi Bapak takut, ya Bapak takut nanti Bapak dijelek-jelekkan juga ya Pak? Iya, akan terjadi pada saya lagi nanti, jadi begitu Bu. Nah. Jadi terima kasih Pak. Satu lagi mau saya tanya Pak. Ibu Pinta, Ibu Pinta, mungkin satu lagi, Pak. nanti di kali berikut ya Bu. Soalnya ini masih banyak yang antri Bu. Jadi kali berikut untuk Pak Saifuddin udah payah ini Pak. Iya. Ada keluarga singkat saya aja ya Bu, singkat aja ya, silakan. Singkat. Bagaimana pendapat Bapak itu? Apakah itu katanya itu mempermainkan agama? Dia mulanya mualaf Pak, ya, masuk Muslim. Kemudian kembali lagi setelah beberapa tahun dia kembali ke Kristen. Apakah ini benar mempermainkan agama ataukah ini kembalinya ke jalan kebenaran Pak? Bagaimana ini menurut Bapak? Ada orang Kristen masuk Islam. Ya, setelah beberapa tahun kemudian dia masuk lagi Kristen. Sekarang ini, apakah itu mempermainkan agama? Ya. Agama tidak bisa dipermainkan, agama tidak bisa dinistakan. Yesus sudah menjelaskan itu semua kepada kita supaya kita itu enggak gitu. Makanya Petrus bertanya, berapa kalikah aku mengampuni orang yang bersalah kepada saya? 7 kalikah? Yesus bilang bukan 7 kali. Aku berkata 70 kali 7. Artinya Yesus tetap akan menerima walaupun 70 kali orang itu menghujat Yesus, menolak Yesus, meninggalkan Yesus. Dia datang lagi, Yesus akan tetap terima dia. Karena Yesus itu Maha Kasih. Yesus itu luar biasa. Yang tidak boleh ini, kita menghujat Roh Kudus, yaitu menghina. Roh nurani kita ini jangan bermain-main dan menghina orang lain, Bu. Begitu. Makanya saya paling takut kalau menghina hamba Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan itu, Daud tidak berani ngelawan Saul. Walaupun Saul ini jelas-jelas dia itu roh Tuhan sudah menghindar, sudah meninggalkan Saul. Tetapi Daud tidak berani melawan Saul, raja yang diurapi itu. Jadi itulah sikap saya, sikap kita kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh kita menghina hamba Tuhan dengan apapun alasannya. Itu maknanya bahwa hamba Tuhan ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu. Jangan sampai kita menghina hamba Tuhan, bukan boleh. Gitu. Hati-hati setiap anak Tuhan yang menghina hamba Tuhan. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, kemudian dia balik lagi ke Kristen, terima dia, karena Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang apapun dosa yang dia lakukan. Itu jawaban saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas waktu yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pinta. Oke, kita pindah ke John Crusader. Selamat malam, John Crusader. Pak John, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Pak Yusuf, Pak Malam Pak John, silakan Pak. Ya, saya cuma mau menanggapi ya kawan-kawan juga di live chat dan lain-lainnya. Kayak dari Muslim ini kan sebenarnya kan kalau di Islam sendiri, Pak Saifuddin, mereka kan menganggap Yesus itu adalah Nabi Isa kan. Dan di dalam Quran sendiri disebutkan atau dalam hadis, saya tidak kurang tahu itu, bahwa kalau menghujat Nabi itu kan punya dampak tersendiri atau dosa tersendiri kan. Tapi seolah-olah di sini mereka itu
dihalalkan gitu, asal ke orang mengkanter orang-orang Kristen gitu, Pak. Jadi apakah memang ada ajaran seperti itu yang diajarkan kepada mereka? Soalnya mereka tahu sendiri bahwa Isa ini adalah nabi dan dipercayai oleh orang Kristen sebagai Tuhan gitu kan, Yesus. Nah, bagaimana pendapat Bapak soal ini? Apakah memang ada ajaran seperti itu? Dan kayaknya logikanya itu mereka kalau ditanya kembali mereka mengatakan kami menabikan Yesus gitu kan. Tapi di sisi lain boleh gitu menghina Tuhan itu sendiri seperti hujatan-hujatan yang mereka sampaikan di live chat dan lain-lain. Sedangkan kalau mereka katakan orang Kristen menghina atau bagaimana, saya tidak melihat secara utuhnya begitu, karena kita lihat referensinya ada gitu kan. Soal bidadari misalnya kan memang disebutkan di dalam hadis apa Quran gitu kan akan memperoleh itu. Jadi bagaimana itu, Pak? Bukan ajarannya boleh menghina atau tidak gitu. Jangankan menghina, membunuh saja diizinkan, Pak. Membunuh orangnya saja boleh berdasarkan kitab suci mereka. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, bahkan ada ayat boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Surat ke-9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi boleh dibunuh mereka yang tidak beragama dengan agama Islam. Nah, itu ayat yang turun di Madinah. Yang turun di Mekah, misalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Kristen, itu di neraka jahanam selama-lamanya. Itu dibacakan itu ayat di musola mereka, di masjid-masjid mereka, dilakukan, bahkan dilombakan itu ayat. Itu. Jadi jangankan menghina, membunuh saja boleh. Gitu. Dan itu saya tulis di pledoi saya waktu saya di sidang itu, pledoi saya jelas sekali, dan itu kesempatan saya bersaksi kepada hakim, kepada jaksa dan polisi waktu itu. Saya bersaksi sungguh-sungguh, dan saya menulis pledoi itu bukan sembarangan. Saya menulis dengan tekad, hati nurani, agar orang-orang Indonesia, bangsa kita ini saling mengasihi antar sesama. Jadi kalau ada undang-undang penistaan agama yang diberlakukan kepada saya, sebenarnya itu undang-undang yang salah. Kenapa? Al-Quran sendiri itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Orang Yahudi, orang Kristen itu dibunuh. Orang-orang non-Muslim adalah disebut kafir. Boleh dibunuh sebenarnya. Itu loh. Jadi ada agama yang menistakan agama. Itu. Tetapi ini sudah berlaku. Kita hanya bisa berdoa, orang Kristen hanya bisa berdoa. Itu. Enggak usah persoalannya kan Yesus itu kan bagi mereka sebenarnya kalau mereka mengakui kan sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi mereka juga, Isa gitu kan. Tapi kan di dalam Quran atau di dalam hadis juga dilarang menghujat nabi dan lain-lain. Tapi kenapa dalam hal ini mereka kesampingkan gitu? Kalau kita yang orang Kristen mungkin memang halal bagi mereka gitu kan. Sudah pasti kita sudah tahu secara umum sekarang. Cuman persoalannya di sini apakah boleh gitu Pak dihalalkan menghina nabi pun sekalipun kalau menyangkut ke orang kafir misalnya bagi mereka, karena sesungguhnya kan mereka nggak tahu kalau sebenarnya isi Alkitab itu bagaimana, kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus, karena itu nyata di dalam Alkitab, tapi kenapa mereka menggunakan segala cara gitu Pak, walaupun tidak sesuai dengan referensi di Alkitab atau tidak kredibel. Apakah diajarkan begitu? Iya. Jadi
Jadi Bapak harus tahu, makanya tadi kalau sekedar menghina orang Kristen, bahkan menghina nabinya yang disebut Yesus Kristus, itu mereka sengaja karena kitab suci mereka bukan Yesus Kristus, tapi Isa Al-Masih yang harus ini gitu. Tetapi mereka menggunakan standar ganda. Gitu. Kalau Isa Al-Masih mereka tidak berani menghujat, tetapi kalau Yesus Kristus mereka menghina habis-habisan. Gitu. Tapi Nah, itu kita, dia, ya. apakah ada ajaran kayak begitu? Ya, nyatanya ada begitu. Gitu. Jadi, mari ya kita, mereka, orang Kristen membangun hidup toleransi dan damai. benar Pak. NKRI harga mati. Dan orang Kristen tidak boleh mengadakan demo, menghina atau apapun atas suku dan agama apapun. Kita harus tetap hormat di dalam melakukan kegiatan kita. Hanya karena iman kita, kita harus mengajak orang itu percaya kepada Yesus, percaya kepada Isa Al-Masih, percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tentang orang yang tidak percaya itu bukan urusan kita. Kita sudah menyampaikannya supaya kita tidak terkena hukuman, tidak kena hukuman karena kita menolak Yesus Kristus. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak John. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, Pak sudah John. dikasih kesempatan masuk ya. Ya. Dan mungkin saya cuma mau menanggapi beberapa di live chat itu ya, saya pikir mereka mesti ketahui dulu kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus, karena tidak serta-merta seperti yang mereka dugakan atau prasangkakan selama ini. Kenapa mereka selalu diliputin rasa kecurigaan yang begitu dalam gitu kan, padahal tidak seperti apa yang mereka duga. Kalau orang Kristen itu bodoh atau menuhankan Tuhan, ya cobalah baca isi Alkitab itu bagaimana sebenarnya, karena tidak seperti yang Anda duga. Jadi jangan sampai nanti prasangka Anda itu salah dan tidak ada gunanya lagi kalau menghina duluan tanpa mengetahui atau cuman karena mendengar dari ulamanya atau bagaimana. Kira-kira begitu sih Pak Yusuf. Dan buat juga hamba Tuhan yang lainnya, jangan juga lah saling menghujat antara sesama hamba Tuhan, karena saya juga sudah mengatakan di beberapa channel seperti Pak Yusuf kan memberitakan Injil dan terhadap murtadin juga kan, mereka juga dipakai Tuhan sebagai wadah dan sebagai penyambung atas firman-Nya gitu kan. Jadi menurut saya tetap maju Pak Yusuf, nggak usah digubris itu yang begitu-begitu, karena akan lewat dengan sendirinya nanti. Terima kasih Pak Yusuf, Tuhan berkati. Baik Pak John, terima kasih, Tuhan berkati ya Pak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Kami menyampaikan terima kasih atas semua kebersamaan pada malam hari ini. Dan yang belum sempat masuk, ya nanti mungkin di program selanjutnya ya, karena keterbatasan dari sinyal internet kadang-kadang agak susah ininya. Oke. Dan saya juga perlu informasikan sekali lagi bahwa Anda bisa mendapatkan buku-buku karya dari Bapak Saifuddin yang luar biasa melalui nomor WA di 0853 8827 0696 0853 8827 0696 ya. Buku-buku karya dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat luar biasa untuk perjalanan iman kita, untuk bagaimana kita bisa menjadi melayani Tuhan dengan baik. Ya, Anda bisa temukan di dalam buku-buku yang dikaryakan oleh Bapak Saifuddin ya. Di nomor tadi silakan teman-teman bisa chat, itu nomor untuk WA, only WA ya, only chat, bukan telepon ya. Jadi tolong jangan menelpon karena admin tidak memungkinkan untuk menjawab telepon ya. Jadi itu hanya untuk chat saja. Oke, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan bagi teman-teman silakan didukung
Pak Saifuddin. Di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening beliau. Dukung teman-teman, karena hamba Tuhan seperti Pak Saifuddin ini adalah orang yang berdiri di garis depan, yang mempertaruhkan segala keseluruhan hidupnya, bahkan sampai nyawanya pun mau diserahkan. Yang penting Injil bisa diberitakan kemana-mana. Silakan teman-teman didukung ya, salurkan persembahan Anda supaya Pak Saifuddin Ibrahim bisa bergerak maksimal di dalam pelayanan Injil. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Pak Saifuddin bisa sampaikan closing statement, Pak. Terima kasih saudara atas perhatian. Pelayanan kami juga akan tetap bersama dengan Anda, dan ini membangun gereja tanpa tembok, membangun penginjilan garis depan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Mari kita manfaatkan teknologi dengan bijak. Dan untuk malam hari ini, terima kasih untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air membangun kehidupan yang toleransi lagi, dengan saling berdialog, dengan saling membagi kasih, dan saling mengerti antar sesama umat beragama dan antar umat agama itu sendiri. Saya percaya kasih Tuhan kepada kita semua tidak akan pernah berakhir. Meskipun laut sudah kering, langit runtuh, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Saifuddin Ibrahim. Doa kami buat Bapak semakin luar biasa, diberkati di dalam roh, jiwa, dan juga kesehatan, supaya Bapak bisa terus melayani, dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan semakin banyak jiwa diselamatkan. Oke teman-teman, doa kami juga buat seluruh semuanya yang sudah hadir, yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan dan bisa masuk dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.